Oke, udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. eh yang kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok empat monitor. Halo, mana kelompok empat? Kelompok empat kok Halo, Bu. uploadnya cuma gitu? Kenapa? Mungkin Sudah upload saya sekarang? izin Hah? menyampaikan Ibu. Mm-mm-mm. Jadi eh, kemarin itu pada saat sinkronus kan kami kelompok 4 Widya Iswara bukan dengan panjenengan Ibu, Mm-mm. dengan Bapak Oke, oke. Mustafirin. Nah, meniko beliau Bapak Mustafirin meniko menyampaikan di Zoom-nya Hah? kalau tugasnya itu memang berbeda dengan tugas dari panjenengan Ibu gitu. Jadi mohon maaf kami mewakili kelompok 4 atas kekeliruan tugasnya. Ini sedang proses Oh untuk iya, wis. mengerjakan dan melengkapi Ya. tugasnya dan mohon untuk dispensasi hari ini insya Mm, Allah kami mm. kumpulkan Ibu. Nggih, nggak apa-apa, dimaklumi. Karena gini, nanti itu akan dipakai sampai dengan besok untuk menyusun rancangan aktualisasi gitu ya. Jadi sebaiknya memang disiapkan sejak sekarang. Karena memang belum siap, ya enggak apa-apa. Nanti berarti untuk pertemuan kita kelompok 4 mungkin melihat dulu ya, melihat pola kerja yang kawan-kawan kelompok 3 karena kemarin yang kita apa namanya berikan penjelasan mungkin baru di kelompok 3 ya. Kelompok 4 nanti sambil jalan misalnya belum dipahami boleh nanti menanyakan di bagian belakang gitu ya. Bentar, saya tak. Nggih. Oke, terus untuk tugas kelompoknya yang membuat video sudah jadi atau belum? Kelompok 3 Sudah, Bu. sudah ya. Dua kelompok sudah jadi Sudah, Eh, belum? untuk sudah, Bu. kelompok 4 kebetulan deadline-nya hari Selasa kemarin jadi sudah Oh jadi malah wis sejak jadi. sudah Oh, karena deadline-nya berbeda Ibu. oh gitu ya. Iya, Oh deadline-nya anak kami ya diberi wes. Berarti ini untuk deadline hari video sudah Selasa. jadi semua ya. Berarti video sudah jadi semua ya wes. Nanti di akhir eh, sesi aja ya. Nanti di akhir sesi kita minta untuk perwakilan kelompok bisa menayangkan videonya gitu ya. Terus untuk yang video kelompok itu nanti pada saat share screen pastikan sekalian itu ada ketika share gitu ada share sound. Nah itu diklik bin suaranya nanti ikut keluar ya. Dan speednya nanti agak dipercepat gitu. 1,5 atau 2 kali. Jangan normal. Nek normal kok kesuwen gitu. Oke baik. Itu ya adik-adik ya. Sekarang silahkan nih kelompok 3. Waktu kita tidak lama walaupun kalau tadi di kelompok 1, 2, kawan-kawan itu yang presentasi cuma bisa 7 orang. Saya nggak tahu di kelompok ini nanti bisa berapa orang itu ya. Tapi nanti catatan dan review saya untuk yang berkesempatan paparan itu berlaku untuk semuanya. Itu ya. Yuk silakan siapa manfaatkan waktunya. Siapa mau duluan? Saya nggak nunjuk, tahu langsung aja Mbak Mbak Sawi mau. Sing wis raisen mau. Mbak Melisda. Izin. Kemarin panggilannya piye Mbak lali aku. Mel, Bu. Mbak Mel, heeh, kalikan saiki. Yuk Mbak Mel. Izin saya share screen ya, Bu. Mm-mm, mm-mm, langsung aja. Hmm. Sudah kelihatan belum, Bu? Proses. Masih loading itu. Yuk, sudah. Mbak di full ke Mbak? Tampilannya Mbak. Lagi, klik lagi. Plus lagi, itu plusnya lagi. Atau di scroll up ya. Heeh, lagi-lagi. Oke. Yuk, mulai. Eh, baik, untuk nah, tugas.
pribadi atau individu saya untuk pertemuan pertama, yaitu yang pertama menemukan core isu atau isu utama dengan menentukan analisis. Nggak kelihatan. Bentar ya, Bu. Nggak Nopo, kelihatan. Aduh, lihat opo, ketutupan ininya, Bu. tutupan opo. Ketutupan zoomnya. Bentar, Bu. Ini Saya iniin dulu. aja diminimalkan itu, Mbak. Iya, Bu. Eh, menemukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL Nggak dan langsung US. diwoco, Mbak. Langsung diwoco. Nah, 1 sampai 5-nya langsung dibaca aja. Oh, yang pertama, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk kebutuhan digitalisasi zakat. Yang kedua, kurangnya pendataan gereja Kristen di wilayah Kabupaten Tegal. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat Kristen atau gereja-gereja binaan tentang peran penyuluh agama Kristen. Yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Tegal di beberapa wilayah yang jauh dari informasi kepada masyarakat Kristen tentang kegiatan dan program Dimas Kristen kepada masyarakat. Oke, stop dulu, Mbak. Langsung aja ya, biar lebih efektif. Ada Iya, Bu. sudah berupa kalimat negatif. Itu kan kemarin yang saya minta kan memang rumusan kalimat isu itu dinyatakan dengan negatif kalimatnya ya. Berarti ada kata kurangnya, belum efektifnya, masih rendahnya, ya gitu ya contoh ya. Dan harus ada lokus. Ayo dicek Mbak, itu sudah ada lokus semua atau belum? Aduh men, sing nggone kotak APKL dulu nggak usah kemana-mana. Itu pernyataan Anda 1 sampai 5 sudah mencantumkan lokus semua belum? Maksudnya gimana, Bu? Lokus itu apa, Jal? Lokus itu apa, Jal? Adik-adik yang lain, lokus itu apa? Lokus itu Halo? tempat kejadian, Bu. Tempatnya. Oh, tempatnya. Lah, iya Mbak, iku wis ana tempatnya urung. Tempat kejadiannya gitu, Bu. Iya, tempat terkait dengan wilayah kerja Anda toh. Sudah Oh ada iya, Bu, semuanya ada, Bu, di belum? sini. Iya, Bu, ada, Bu. Nomor 1 sudah ada belum? Sudah, Bu. Di mana? Enggak, itu Di loh, itu tempat, kalimatmu itu loh, ada enggak itu? oh, tempatnya belum, Bu. Lah, iya kok jari ini Iya, sudah yang iki loh. kedua yang ada. Yang kedua Nah, ke yang empat. gitu ya, Oh, dilengkapi. Jadi oke, semua Bu. nomor Siap, 3 wis ana apa Bu. urung? Belum, Bu. Belum. Nomor 5 sudah ada belum? Belum, Bu. Gitu ya, konsisten ya. Oke, Bu. Siap, Semuanya Bu. harus Iya, Bu. Siap, Bu. satu. Itu catatan ya. Ini berlaku untuk Iya, Bu. semua lagi. Baca ulang. Jadi nanti adik-adik paparan itu sambil tak langsung tak minta mereview pekerjaannya sendiri. Yuk. Karena nanti kalau reviewnya hanya dari saya, Anda tidak merasa menemukan masalah kalau begitu. Itu satu ya. Jadi harus Siap, Bu. negatif. Yang kedua harus jelas di mana. Di mana itu maksudnya ya Oh, di wilayah tempatnya. Anda. Ini kok jojo masyarakat Kristen yang Papua gitu. Eh? Ya lah. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, satu ya, dua. Ya, Bu. Selesai. Siap, Bu. Terus satu lagi, yang Anda tulis di situ harus merupakan akibat, harus merupakan dampak, bukan penyebabnya. Ayo saya diwaca. Nomor 1, Mbak, umpama ketika pemanfaatan medsos itu kurang, maka itu sebab apa akibat? Ayo, karo diwaca. Hah, Tempat. sebab. Lah, karena pemanfaatan medsos itu kurang, maka akibatnya apa? Terkait dengan penyuluhan yang Anda akan sampaikan. Akibat atau dampaknya apa? Masyarakat hmm, kurang menerima atau mendapatkan minim informasi dari Nah, sosial media, itu Bu. kudune sing mbok tulis jadi Oh masalah. iya, Bu. Jadi rendahnya akses informasi oleh masyarakat tentang layanan penyuluhan agama Kristen di wilayah mana. Itu ya, itu masalah itu. Lah ngopo wong penyuluhan kok ini malah minim. Yang jadi sebab apa? Gitu nanti cara berpikirnya. Mennya bagaimana?
milieunya seperti apa, metode dan apa namanya materialnya gimana, gitu Mbak. Ya, Siap, nomor Bu. loro, Baik. kurangnya pendataan dan seterusnya itu sebab apa akibat? Sebab, Sebab dampaknya apa? minimnya apa namanya? Nek datamu minimalis, bahkan misalnya nggak punya data, apa yang akan terjadi potensinya? Misalnya Anda nggak Kementerian punya data Ag- jemaat, Anda nggak tahu berapa jumlah jemaat Anda ya, apa masalah mereka. Kalau data-data itu nggak ada, apa yang akan terjadi? Mungkin ketika ada program atau ada Mm-mm, mm-mm, beberapa program, mm-mm. kita untuk pembagian ininya, bagiannya itu jadi kesulitan Nah, gitu, Bu, karena nggak gitu ada ya. data. Nah, itu kan Iya, Bu. bisa jadi masuk menjadi sebabnya yang nomor satu tadi, ya toh? Jadi Iya, Bu. akses layanan penyuluhan minim. Sebabnya apa? Satu, rupanya masih sehingga untuk apa mendapat layanan minim. Dua, medsosnya ya tidak dimanfaatkan, layanannya hanya layanan offline saja. Nah, kan gitu. Nah, itu nanti sebab-sebab itu. Tapi yang jadi masalah utama adalah masyarakat gitu ya, itu minim mendapatkan layanan penyuluhan. Itu Mbak ya. Nah, terus saiki nomor tiga. Kurangnya pemahaman masyarakat Kristen atau masyarakat gereja di wilayah binaan itu eh, pemahamannya kurang. Ini jadi masalah atau jadi penyebab? Masalah, Bu. Masalah gitu. Cuma nanti nggak usah mbok tambahi apa namanya tentang peran penyuluh itu kurangnya pemahaman apa dulu gitu. Ya. Oke, nanti dilengkapi itu. Terus nomor 4, nomor 5 nanti tolong dibaca ulang ya. Siap, Sudah bisa Bu. membedakan apa mana Sudah, Bu. masalah, mana sebab? Sudah, Bu. Sudah, ya wes. Saiki di antara itu yang dipilih berarti tadi ya, apa namanya? Cenderung pada kurang atau belum optimalnya layanan penyuluhan di wilayah Kabupaten Kabupaten Tegal. Tegal gitu ya. Sekarang kita lihat. Engko garik ditoto. Fondasinya rumusan isunya harus bener gitu. Adapun nanti core isunya dipilih yang itu ya ora apa-apa. Ya, sekarang geser ke bawah, langsung ke fishbone. Langsung ke fishbone. Kita lihat fishbone-nya. Ya, oke. Loh, Mbak, ngono kepala ikan ini kok ora ono masalah ya? Oh Itu iya, harusnya di situ ada tulisan masalah toh? iya, Bu. Iya, Bu. Eh, Iya, Kok ketinggalan. masalahnya pudul gitu ya? Apa? Masalahnya apa tadi? Coba diucapkan saja. Aku mau masalahnya. Yang tentang belum optimalnya Ya, penggunaan coba ayo sosial media, Bu. dibunyikan. Belum optimalnya. Kok lenganu ben ora bingung. Belum Ayo, belum. optimalnya penggunaan Mm-mm. media sosial untuk Yo kok keperluan belum aja ngono. Iku lah kok dadi mas sebab meneh. Ayo yang sudah rendah jadi masalah, mau sudah direvisi kok. Sudah dikoreksi, jangan baca itu. rendahnya akses informasi di wilayah Kabupaten Tegal. Itu kan masih ini. Katanya tadi berdampak terhadap apa tadi? Rendahnya Rendahnya apa mau akses informasi? Ya wes, rak apa-apa. Wes. akses iya Bu, akses informasi dan penyuluhan melalui sosial media di wilayah Nggak Kabupaten usah pakai Tegal. melalui media sosial. Rendahnya akses informasi penyuluhan di wilayah Kabupaten Tegal. Mm-mm. Gitu ya. Terus sekarang tambahi ya penyuluhan kan macam-macam itu. Penyuluhan agama Kristen Agama gitu ya. Kristen. Karena nanti Ya kan Bu. ada berbagai agama itu. Siap Ya. Bu. Terus geser ke bawah, lihat fishbone-nya. Mm-mm. Nah, sekarang cara berpikirnya begini. Eh, Ketika akses layanan penyuluhan agama Kristen itu kurang di wilayah Kabupaten Tegal, penyebabnya apa? Coba lihat dari sisi men. Apa sebabnya, Mbak? Belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengolah konten digital. Yang belum memiliki sopo.
Penyuluhnya. Aku dunia ditulis cetop begitu. Kalau itu kan nggak eh jelas itu, ya. ya Bu. Terus beberapa SDM belum memiliki kesadaran pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Siapa yang belum sadar itu? Bisa jadi masyarakat, bisa jadi Nah, penyuluhnya, jadi Bu. ini jenis kelaminnya kudu cetha ya, Mbak ya. Sopo Iya. sing dimaksud itu? Nah, terus Baik, Bu. kegiatan digitalisasi memerlukan tenaga yang fokus di bidangnya saja. Ini maksudnya piye? Harusnya ada yang, contohnya kan gini Bu, di Kabupaten Tegal ini kan humasnya itu biasanya hanya mengupload konten-konten yang Islam-Islam saja gitu. Mm-mm. Jadi belum ada pernah mengupload konten yang berbau agama Kristen. Berarti Memang sebenarnya berarti belum ada ini, belum ada apa namanya? Belum ada petugas khususnya, perlu petugas khusus atau koordinasinya yang kurang. sebenarnya koordinasi sih Bu, lebih ke Nah, nek koordinasi. koordinasi yang kurang berarti tempatnya bukan di men, masuknya di metode. Iya siap Bu. Gitu ya. Ya. Termasuk begini misalnya informasi selama ini toh. Jadi cara memberikan informasi itu ternyata misalnya eh, tim humas karena rupanya untuk pemberian informasi itu melalui humas, tim humas belum atau hanya menyampaikan konten informasi pada apa eh, apa ya Pak dalam belum secara keseluruhan. Nah, gitu itu kondisi. Jadi cara yang selama ini digunakan bagaimana gitu. Nah, men ini nanti Anda melihatnya gini, Mbak. Kok sampai akses apa informasi digital itu kurang, itu yang menyebabkan siapa saja. Penyuluhnya, rupanya yang berkaitan dengan itu kan ono penyuluh, ada humas, gitu ya Mbak ya. Iya, Mungkin ada hubungannya dengan masyarakat gitu. Sudah apa namanya infonya minim, masyarakatnya juga nggak peduli, nggak pengen cari tahu gitu kan. Mungkin ada juga itu karakter masyarakat yang begitu kan. iya, Bu. Ya wes. Terus nanti dicek lagi ya. Jadi mikirnya gini, dari aspek material, dari aspek dari aspek metode atau cara, material itu bahan-bahan dan alat ya. Dari milieu atau lingkungan, apa sih yang menjadi sebab kok terjadi kondisi itu tadi? Kok ada dampak seperti itu? Itu apa yang terjadi? Gitu ya. Iya, Mm-mm. Jadi misalnya nih kualitas konten yang masih rendah itu masuk di apa itu? materi, Bu. Nah, material gitu ya. Termasuk juga nah, itu apakah isinya yang tidak berkualitas atau cara menyajikannya, bentuk kemasan atau visualisasinya yang tidak terbaca atau tidak terakses atau jumlahnya yang kurang, itu kudu dicetak gini kono, Mbak. Iya, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, boleh misalnya ini materi belum disesuaikan dengan konteks konteks apa ini maksudnya? Konteks kebutuhan masyarakat atau konteks regulasi pemerintah itu kudu dicetak kayak gitu Iya, ya. siap, Bu. Minimnya materi multimedia. Ya, saya nggak tahu minim ini minimnya konten yang mau dipublikasikan atau apa gitu ya. Nanti Baik, harus Bu. ini. Heeh. Jadi kita melihat dari berbagai sudut, berbagai cara gitu. Sekarang yang bagian milieu apa? Masyarakat yang dilayani memiliki tingkat literasi digital yang berbeda-beda, Bu. Hmm. Kemudian lingkungan pelayanan atau lembaga keagamaan seringkali lebih menekankan metode tatap muka atau secara Ya, tradisional. oke. Itu wes tepat tempatnya di situ ya. Jadi ini bicara tentang kebiasaan selama ini gitu ya. Ya, Mm-mm. Bu. Wes, berarti yang lain dibenahi dulu ya, Mbak Kris ya. Oh, Mbak Kris. Karena tadi di kelompok sebelumnya no Mbak Kris. Mbak Mel ya. Iya, Bu. Siap, Oke, Bu. coba lihat sekarang apa gagasan yang mau Anda sampaikan. Gagasan yang ingin saya sampaikan yang pertama tuh peningkatan keahlian atau keterampilan, Hmm. Bu.
langkah-langkah yang bisa dilakukan menyelenggarakan pelatihan rutin. Tolong lakukan yang apa ya, buat yang Anda bisa melakukan. Nek menyelenggarakan pelatihan rutin untuk penyuluh itu Oh iya kewenangan iya. Anda saat ini enggak? Oh, Iya lali Bu. toh. Iya Bu. Ayo diawali misalnya Oh ya Bu. membuat materi-materi penyuluhan. Nah, itu iso engko ya. Nah, terus iku inovasi metode itu apa? Maksudnya Em, inovasi. penciptaan lingkungan itu maksudnya apa? Maksudnya itu kayak kalau inovasi metode itu kan kita harus membuat berinovasi tentang Iya, yang tapi kita bisa. maksudnya langsung aja Anda buat menjadi kalimat yang itu merupakan Oh kegiatan yang mau dilakukan, iya bukan gitu. tema gagasan gitu ya. Siap Bu. Nah, inovasi metode itu kan temanya perlu inovasi inilah. Apa? Supaya bisa melakukan inovasi metode itu Anda mau melakukan apa? Gitu, ya. Jadi nanti di situ yang ada di kolom gagasan itu intinya Anda mau melakukan apa? Supaya apa yang mau Anda lakukan itu bisa tercapai, terwujud, maka langkahnya bagaimana? Itu ya. Ini pastikan karena Anda masih CPNS gitu ya. Itu nomor satu jika perlu gini, konsultasi dengan atau melakukan konsultasi dengan pimpinan dan mentor. Ah, nanti apa yang mau Anda konsultasikan itu terkait dengan apa yang mau dilakukan berikutnya besok saat pelaksanaan habituasi gitu. Itu ya, Mbak Mel ya. Siap Bu. Nah, ke bawah lagi, SKI yang B, yang nilai-nilai bela negaranya itu. Nah, ini juga gitu ya. Yang kolom indikator itu mesti ngarang dewe. Kuwi. Ya toh, Mbak? Iya. Itu diambil dari indikator yang lima nilai bela negara atau ono sing digawe dhewe? Ngehubungkan misalnya kayak nomor pertama tuh cinta tanah air, berpikirnya kayak Ya gimana, iya, terus enggak indikator gitu. nilai-nilainya Anda gitu. ngambil di indikator eh, eh, cinta tanah air kan ada 6 indikator, gitu toh. Nah, Nah, iya Bu. boleh Iya. indikator mana yang menjadi rumah Oh, implementasi Anda itu, gitu. oke. Ojo nggawe dhewe. Iya siap Bu. Nah, gitu ya. Iya Bu. Nah, wis ketok banget itu nomor loro mengajak audien itu enggak ada itu di sana. Iya, siap Bu. Mendorong jemaat ya ora ono ning kono gitu. Siap Bu. Gitu ya. Oke, baik. Gitu Iya aja. Bu. Ganti yang lain. Silakan Mbak Mel. Yuk, Makasih Bu. sama-sama Mbak Mel. Berbenah loh ya. Yuk, Mbak Mufliha. Wis Siap. raise hand itu. Silakan. Halo, mana Mbak Mufliha? Wis raise hand kok randang share screen? Ke atas dulu. Yuk, suaranya Mbak dibuka sih kalau masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Waalaikumsalam. individu yang telah saya buat untuk menemukan core issue. Nah, untuk isu yang pertama, rendahnya kedisiplinan siswa MTS N pagi. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa kelas 7 pada mata pembelajaran akidah akhlak di MTS 1 Rembang. Yang ketiga, rendahnya kesadaran siswa-siswi MTS 1 Rembang dalam pemilahan sampah. Yang keempat, kurangnya sinergi antara sekolah, wali murid, dan pondok pesantren. Dan yang nomor 5, kurangnya penguasaan teknologi guru MTS Negeri 1 Rembang dalam proses pembelajaran. Mbak, itu sing Nggih. menjadi sebab dan bukan akibat yang mana? Coba goleki. Yang masih berupa sebab sing endi? Yang bukan dampak. Nomor Yang berapa?
nomor satu mau Bu, Nomor satu apa? kedisiplinan. Ah, Rendahnya kedisiplinan itu siswa. sebab dampaknya apa? Eh, banyak melanggar. Apa siswa banyak melanggar aturan-aturan Nah, seperti itu. berarti apa? Rumusan kalimatnya gimana? Eh, banyaknya siswa yang melanggar aturan-aturan dalam pembiasaan Nah, ya pagi kan seperti itu. gitu ya. Jadi masih tingginya Ya. pelanggaran Hmm. yang dilakukan oleh siswa dan seterusnya. Gitu ya. Terus, mana? Oke, bentar Bu. Kali rendahnya kesadaran siswa-siswi MTS satu Dampaknya Rembang apa? dalam pemilihan Dampaknya apa? sampah. Dampaknya eh, sampah apa ya, pembuangan sampah tidak terpilah dengan baik seperti itu kok. Lah ya, dampaknya Masih jadi apa? satu antara Dampaknya apa? Tapi mereka sudah sadar membuang sampah, tertib. sudah, cuman membuang sampahnya jadi satu seperti Hmm. itu Bu. Padahal kan kita ada program melatih untuk membiasakan anak memilah antara sampah organik sama anorganik seperti itu. Tapi Iya. masih Nah, ini. itu lebih ke dampaknya ya, Mbak ya. Lebih ke dampaknya Nggih. pokoknya berpikirnya. Berarti apa Hmm. ini? Belum optimalnya pemilahan sampah gitu ya. Kalau Oh, ternyata belum mereka sudah optimalnya, nggih. sudah tertib membuang sampah gitu ya. Neng nek mereka sudah tertib, hanya tinggal mungkin di sana punya program apa? Program Melat sampah, pengelolaan iya ada Bu. sampah atau apa Nggih. gitu ya. Adiwiata kok, Mbak? Hmm, MTS 1 Adiwiata? belum Bu. Oh belum, Tapi mau ingin menuju ke sana. menuju, Oh nggih. ya wes, gitu ya. Nggak apa-apa. Atau misalnya begini, kan itu nanti setelah dipilah mau diolah apa dijual, dirongsoke. Diolah Bu, Oh programnya. diolah ya udah kalau begitu boleh pakai itu. Jadi belum optimalnya pengelolaan. Jadi belum optimalnya Nggih. pengelolaan Pengelolaan. sampah di apa namanya MTSN 1 Rembang gitu ya. Terus nomor papat, itu sebab apa akibat? Hmm, sebab Bu. Sebab dampaknya apa ketika antara Dampaknya orang tua, on, eh, ketika mm-mm. ada kegiatan itu kayak kadang beda, sekolah mengadakan kegiatan ini wali murid sama pondok pesantren, khususnya murid-murid yang ada di pondok pesantren tidak bisa mengikuti dengan baik Nah, seperti kan itu. bisa begitu ya. Jadi misalnya Hmm. rendahnya keterlibatan siswa atau partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan apa mau gitu ya. Nah, nomor 5, masalah apa sebab itu? Masalah juga nih Bu. Hah? Masalah juga ya kurang Masalah. sebab Sebab penguasaan dampaknya teknologi. apa? Nampaknya proses pembelajaran yang Menjadi bagaimana? menjadi kurang apa ya, kurang kurang baik seperti Kurang itu. maksimal, Kurang kurang maksimal. optimal, kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi, Mbak, nomor 2 dan 5 itu kok jadi siji kuwi. Hmm. Jadi siswa itu tidak termotivasi, mbok menawa penyebabnya karena gurunya ketika ngajar itu pemanfaatan teknologi ini minimalis. Hmm. Kan gitu, Iya, iya. ya. Jadi goleki masalah yang lain ya. Nggih, nggih. Itu kan nanti yang mau dijadikan isu utama atau core isu kan nomor 2. Nggih. Nah, nanti Anda ketika melakukan apa namanya tapis isu dan nanti menganalisis dengan Fishbone, coba bawa ke bawah, lihat Fishbone-nya, langsung ke Fishbone. Nah, gitu, coba lihat gurunya apa itu. Yang apa Ada Mbak gitu ya maksudnya? Bu. Nah, iku kudune mbok kei panah meneh, Mbak. Ketika di situ hanya ditulis guru kurang bervariasi dalam ngajar, maka itu kan ada panah ke men ya. Nggih. Ya toh? Iya, Nah, itu loh, guru kurang variasi. Itu kan mbok kasih panah menuju ke panahnya men toh itu toh. iya.
Nah, maka Anda harus memberikan panah lagi menuju ke guru kurang variasi. Neng jawab Oke. isinya aku mau, apa mau? Guru hanya Penguasaan. menggunakan metode ceramah. Oh, Nah, gitu. Dan itu nanti diarahkan ke panahnya sing mbok lingkari itu gitu. Jadi oke, Bu, ada siap. panah yang menuju ke men, terus dan isinya adalah guru kurang bervariasi. Nah, menuju ke guru yang kurang variasi dikei panah meneh, tapi tulisannya mau kok iso kurang variasi. Memangnya piye cara ngajarnya? Nah, itu guru cenderung menggunakan atau guru hanya menggunakan metode Metode ceramah. ceramah. Itu ya. Oke, Bu. Terus Terus, itu minimnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif. ya. Itu kira-kira masuk di mana itu? Ketika di situ minim pembelajaran yang interaktif, maka seperti apa yang ada di bagian men gitu ya. Mbok tambahi Oh, boleh itu, Mbak. Misalnya oke. atau tidak usah Hanya. ditulis dalam teknologi. Masuk ke situ kan, Mbak? Oke, Bu. Nah, pemenang Jadi wi diganti. latar belakang pemahaman agama yang berbeda kuwi sopo? Maksudnya dari siswanya Nah, ya sendiri kan ada ditulis. yang Apa siswa maksudnya pemahaman agama yang berbeda gitu ya? Itu siswanya, masih Bu. nggak jelas itu. Oh, iya. Latar belakang siswa dalam eh, latar belakang pemahaman siswa Iya, gitu, Bu. maksudnya apa? Saya Oke. nggak paham, nggak bisa nangkap sing Maksudnya, mbok maksud oh, iki. maksudnya gini, Bu. Ada siswa yang memang pendidikan dari SD-nya atau dari keluarganya memang sudah dididik benar-benar tidak paham seperti itu, Bu. Terhadap motivasi belajarnya Berpengaruh, Bu. Kadang kan anak berpengaruh. anak enggak pelajaran contohnya misalnya akidah Allah. Kadang anak Oke, ya wes. enggak Yang penting itu paham tadi seperti nanti itu. diperjelas ya. Itu siapa itu? Jadi kayak dhuwur ya loh, Mbak. Nggih. Itu kira-kira antara yang latar belakang pemahaman dengan yang siswa belum paham pentingnya akidah, mapel akidah itu nyambung gitu. Bisa nyambung sih, Bertanya Bu. lagi gitu. Satu saja nggih, Hmm. Bu. Terus atau ya boleh tapi kalimatnya kudu mbok perjelas lagi. Tidak ada media Nggih. pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, boleh. Buku-bukunya hanya buku yang sifatnya teoritis. Oke. Metode terlalu monoton nih Ya, metode itu sopo? tadi kayak metode pembelajaran gurunya terlalu monoton. Nah, itu harus penugasan Nggih, atau Bu. proyek kurang menantang ya. Boleh evaluasi hanya mengukur kognitif. Boleh lingkungan sekolah kurang mendukung. Maksudnya apa? Berjelas lagi nanti. Yang dimaksud lingkungan tidak mendukung Nggih. kayak panah menuju ke situ. Oh, nggih, Kurangnya Bu. bimbingan keluarga, pengaruh medsos ya boleh. Ya, dari Nggih. sisi saya coba ke atas tadi. Berarti enggak yang itu tadi fishbone loh, fishbone. Oh, Mm-mm. Nah, berarti yang perlu diperjelas itu di bagian mennya dan di kan? milieu tadi ya. Heeh. Nggih. Terus gagasan Anda apa? Bentar, Bu. Peningkatan kapasitas SDM guru pembelajaran berbasis pada keaktifan siswa, pembelajaran konstekstual akidah dalam kehidupan Nah, siswa, dan yang terakhir pembuatan media pembelajaran yang interaktif dan berbasis media seperti kayak itu. mau ya, seperti yang saya anu. Oke. Apa yang mau dilakukan ketika peningkatan kapasitas guru itu sing Nah, meh meningkatkan sopo? iya, Bu, ini masih ada Hmm. pelatihan Nah iya, kompetensi guru wah juga, itu Bu. bukan wilayah Anda. Kan dari awal saya sudah Iya. mengingatkan itu. Pilih, Oke. cari kegiatan apa yang bisa Anda lakukan. Ojo sing menyinggung penggunaan anggaran, menghadirkan apa
narasumber, wong itu bukan wilayah Anda gitu. Kecuali nek memang dipasrai oleh pimpinan, ayo besok pelatihan, saya ngurusi Mbak Mufliha, beda meneh nek kuwi gitu. Tapi kalau tidak ada begitu, dan Oke, kalimatnya kalimat aktif ya, kalimat aktif orang ngono kuwi. Pembelajaran berbasis keaktifan ki apa maksudnya maksudnya? pembelajaran dari Enggak, segi bukan itu. metodenya Anda itu, akan melakukan apa? Itu nanti yang harus Anda rumuskan. Maksudnya apa? oh, nggih, Bu, nanti. Anda mau ngapain Eh, itu? Yo, pembelajarannya pembelajaran. dibuat, Anda mau ngapain? eh, siswanya dibikin lebih aktif seperti itu, Anda Bu. mau ngapain? Ayo pahami Untuk kalimat saya. mengajar, Apa yang akan Anda lakukan? mengajar, metode Nah, mengajarnya, lo Bu. kok metode mengajarnya? Apa yang mau Mengajar, Anda lakukan? oh, Itu jawabannya kan, membuat, saya oh ya, akan. saya akan membuat ini, Bu, RPP Nah, kan atau gitu. Itu namanya proses kalimat pembelajaran. aktif itu begitu. Jadi membuat Oh, membuat, perencanaan pembelajaran sing kepiye. nggih, Bu. Terus, selain itu, apalagi yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah minat yang rendah tadi? Berarti membuat ini pembelajaran yang Cara teknisnya konseptual, apa? eh, Setelah membuat ini perencanaan, menemukan gawe masalah apa nyata. meneh? Oh, untuk ini Bu, menemukan apa masalah nyata yang dikaitkan dengan No, 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 no. akidah. Enggak. Itu nanti di membuat RPP-nya, itu isinya Oh, kui aktivitasnya. Tapi kan tadi oke. katanya masalahnya ono apa kaitannya itu nomor 5 itu. Alhamdulillah. Nomor 5 itu. Tapi aja pembuatan. Tapi apa yang akan Anda lakukan? Membuat media pembelajaran yang interaktif dan Nah, berbasis itu engko media. durut ke ya. Membuat Oke. media pembelajaran. Terus tadi katanya ada bahan-bahan buku-buku yang hanya teori. Terus apa yang akan Anda lakukan, Nek Ngono? Berarti membuat bahan ajar yang tidak hanya Nah, teoritis berarti bahan saja ajarnya kaya seperti itu. ngopo engko bayangane. Ya. Mungkin dikaitkan dengan eh, keadaan nyata atau kehidupan nyata seperti itu, Bu. Lah ya, piye bayangane piye nek mapel akidah engko digawe piye berarti? Ben ora isine Mis- teori tok iki berarti kudune piye? Misalnya lebih ke praktek kan ahlaknya, praktek ahlaknya seperti apa gitu dalam Materi lho, Mbak, kehidupan iki ora sehari-hari. aktivitas pembelajaran lho. Sing Nggih, mbok Mas. bahas tadi buku lho. Nggih, Bu. Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di buku kan biasanya kayak di di bahan ajar tuh misalnya kayak eh, akhlak ini artinya apa Nah, terus kayak gitu nanti harus teoritis sekali. Nah, yang itu mau mau dibuat kayak ngopo? dibuat lebih ke kejadian-kejadian yang sudah ada dalam kehidupan nyata seperti itu mungkin Bu. Cerita-ceritanya diangkat kayak gitu. Kan biasanya hanya misalnya sabar, sabar artinya ini, tapi nggak ada contoh real bagaimana Ya, oke, sikap mbok sabar tambahi seperti contoh itu gitu. kayak gitu. Nah, nek mbok tambahi contoh kan padha Oke. iku cek teori meneh. Ah Iya, iya Bu. toh, itu kan bocah kok maca teori meneh lah supaya nggak begitu kira-kira piye engko gawe ini? Nggak pakai ini bisa Bu, media yang berbasis digital. Berbasis Engko padha Untuk materi meneh to, teori meneh oke. kuwi ben ora terlalu teoritis piye carane. Oke, belum. Biar ada hubungannya dengan kondisi sekitarnya piye. Bahan ajar mereka itu kudune dikemasnya bagaimana? Eh, kalau model role play mungkin Role play, bisa Bu role kayak play. iya Ya, intinya gini Mbak, kayak intinya gini. Jadi ben sikap. ora terlalu teoritis, itu bahan-bahan pembelajaran itu dikemas berbasis aktivitas gitu loh. Jadi ya tetap kudu ono teori nih, harus ada konsepnya. Apalagi ini penanaman akidah kan gitu. Sama tadi Mbak Mel pada saat melakukan penyuluhan yang ngono harus ada konsep-konsep keagamaan yang disampaikan, tapi jangan hanya berhenti di konsep, harus ada aktivitas gitu. Setelah tahu konsep agama atau akidah, lalu siswanya bagaimana aktivitasnya? Aktivitas untuk mengimplementasikan, menghubungkan konsep-konsep yang didapat dengan kehidupannya. Itu kok minatnya bisa, lah soal nanti mau nambahi pengelolaannya, pemanfaatannya itu memanfaatkan teknologi, ya nggak apa-apa gitu. Jadi
disuruh observasi, nanti menemukan apa, disuruh analisis kasus atau apa, tapi dihubungkan dengan teori-teori yang tadi Teori. dipelajari di buku atau di apa gitu. Nek mau mbok golek kayak contoh ning nggone buku ya padha wae gitu ya. Iya, Jadi harus ada aplikasinya aplikasinya. gitu ya. Jadi ini kok kegiatannya ditoto lagi ini. Nggih. Diurut ke urutannya tahapannya yang runtut itu gimana itu ya. Mau refleksi kok neng gone tengah itu. Iya, Jadi Bu. nggak runtut gitu ya. Jadi Iya. ini nanti tahapan-tahapan ini kalau dilakukan itu yang runtut gitu ya. Mulai dari awal konsultasi dulu dengan apa mentor atau pimpinan. Terus setelah itu apa membuat perencanaan, menyiapkan kelengkapan entah media atau bahannya. Terus apa lagi gitu silakan. Itu ya Mbak ya. J, Bu. Coba lihat ke bawah. Itu wes bener apa urung? Leng gawe ngisor yang B. Nah, nah ini kita sudah ngambil Iya, indikatornya sudah ngambil ambil dari indikator nilai masing-masing itu ya. Nah, cuma J. yang bagian implementasinya yang belum Implementasinya betul itu. kayaknya Heeh. Ya, belum. wes. Sudah bisa diketahui ya, mana yang perlu Oke. dibenahi ya. Oke, Oke. terus ganti yang lain. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Mana lagi berikutnya? Setelah Mbak Mufliha, itu raise hand-nya diturunkan, Mbak. Yuk, Mbak Okta. Mbak Okita. Iya, Bu, siap. Kok suwi, Mbak? Sinyalnya elek Yes. kok. Baru proses ini, Bu. Oh, lah ya, kok lama gitu. Nah, sambung. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. saya paparkan, mohon maaf, ini terkait lokus belum ada semua, Bu, di Oke, ya. 5X. Bagus. Sudah tahu mana yang perlu diperbaiki ya. Lanjut. Kemudian untuk poin 1 dan poin 2 belum berupa kalimat negatif. Mm-mm. Jadi, Yang mau pertama, beda di kalimat negatif ya, Mbak? itu terdapat siswa yang belum lancar Enggak, membaca lah yo Al-Quran. beda di kalimat negatif ya. Revisinya jadi Maka gimana? tidak tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di capaian pembelajaran. Oh lah ya aku jadi umum banget ya ngono Mbak. Ya itu saja, cuma kalimatnya digawe negatif wae. Hmm, Masalahnya apa itu? Masalahnya apa itu? ada siswa yang belum lancar Nah, iya, membaca itu Al-Quran. kan sudah masalah itu. Mm-mm. Maka kalimatnya piye? Jadi, belum meratanya kemampuan membaca Al-Quran. Atau masih rendah atau kok belum rata? Mbak arep mbok ratake piye? Biar lancar semua ini, Bu. Lah iya ya, berarti Masih rendahnya masalahnya bukan di kemampuannya. rata tidaknya, tapi kemampuannya. Oh, yes, ya. Berarti masih rendahnya. Apa yang rendah? Masih rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Siswa mana? Ayo, nek ngono kok dadine ora ana lokuse meneh yo. Oh, yes, siap. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran di Man 1 Sleman. Oke, terus. Sekarang yang Kemudian yang nomor dua. Coba kemudian yang mana? kedua Sing ini, itu sebab apa masalah? Coba Anda analisa sendiri, Jal. Dibaca ini satu masih sampai 5, mana yang masih sebab, mana yang sudah masalah, Jal. Saya tak mendengar. kalau yang nomor 2 ini sudah dampak ini, Bu. Dampak, apa itu? Nggih, tidak kondusif Nah, kelasnya. ya berarti nek mbok tulis kan metode pembelajaran itu. Ben jadi Nggih, berarti masalah berarti gimana? kurang kurang kondusifnya suasana di kelas pada saat pembelajaran. Kelas endi? Ya, Madrasah kurang endi? Ayo, kurang semangat. kondusifnya pembelajaran Al-Quran hadis di Man 1 Oke, Sleman. jadi metodenya nggak usah disebut di situ gitu, karena itu Oke. sebab. Terus nomor telu. Nggih. Yang ini masih sebab belum dampak. Nah, dampaknya apa?
dampaknya tidak relevan Bu nanti pembelajaran yang dilakukan di Maksudnya kelas. tidak relevan gimana? Tidak relevan dengan kurikulum yang sekarang. Apakah masalah kalau tidak relevan dengan kurikulum? Masalah sesungguhnya apa? Apakah belajar itu demi kurikulum? Buatan. Boten. Lalu belajar itu untuk apa? Mengapa kok dikatakan belum menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam? Apa Hmm, dampaknya untuk siswa itu apa? Ya, engkau nek karena pembelajarannya belum mendalam itu sebab engkau. Nah, karena pembelajaran belum mendalam, maka apa dampaknya bagi siswa? kurangnya sikap kritis siswa. Nah, misalnya begitu. Nah, itu salah satu dampak. Misalnya rendahnya kemampuan siswa man di mau, Mas Mbak? satu Sleman. Dalam berpikir kritis. Nah, boleh kalau itu. Oh, Kok nggih, iso, siap. wis Alia kok cek rendah kemampuan berpikir kritisnya itu ada apa? Mengapa? Itu iso mbok ngono. Jadi ini bukan tentang apakah menerapkan atau tidak menerapkan kurikulum gitu. Ya, karena Nggih, siap. gurunya ya memang tidak melatih itu. Kurikulum dianggap mau ganti casing tok engko. Nggih. Nah, terus nomor 4. Nomor 4 ini masih sebab belum dampak. Nah, ben dadi teknologi itu minim atau tidak optimal. Kembali ke tadi Bu, metodenya masih monoton nanti, hanya Oh, ceramah kok saja. metode meneh. Kok metode itu lah ya dadi Ya. anu, dadi sebab Oke, meneh. berarti siswa nanti tidak tertarik untuk pembelajaran di kelas. Nah, kan begitu di Nggih. antaranya gitu ya. Jadi ojo salah mengambil perspektif Oh, ini. nggih. Kalau yang nomor 5, Kalau ini sudah dampak. dampak gitu. Jadi kurangnya ke kuwi double kuwi milih di partisipasi karo keaktifan lah ya padha. Nggih. Kurangnya keaktifan atau kurangnya partisipasi siswa Papua ngono ya, Mbak. Yes, di Mas satu Sleman, Bu. Lah salahmu ra mbok kei. Nggih, mohon maaf. Nah, ya pada saat pelajaran, pelajaran apa? Pembelajaran Al-Quran Oh, hadis. oh, yang jadi wilayah tanggung jawab Anda saja yang di ini, karena Anda nggak mungkin akan mengintervensi kelas orang lain, kecuali Anda punya power, Anda punya kapasitas. Bu, saya ini eh, misal ya, tim pelaksana supervisi, ya, itu nggak apa begitu. Kalau Anda pasti CPNS ya ora usah ngerasani secara makro, Siap. ya. Saya mau dipilih sing di. Ayo, itu tadi bareng wis ketemu kono, mana yang mau dipilih? Kalau begitu, yang jelas nggak boleh ngambil nomor 1 mentah-mentah itu nggak boleh. Walaupun itu jumlahnya 19, Anda nggak boleh ngambil dengan rumusan begitu. Nggih. Kalau saya lebih ke yang nomor 5 ini, Bu. Nomor 5, apa mau? Kurangnya partisipasi siswa pada saat pembelajaran Al-Quran hadis di Man satu Sleman. Oke, great. Ya, rumusan kalimatnya nanti dibuat spesifik begitu. Nah, terus kira-kira sebabnya apa dari sisi men? Nyambung nggak, Jajal? Kalau fishbone nyambung nggak? Langsung bawa ke fishbone coba. Sekedar. Cocok nggak fishbone? Core isunya ora ditulis core isu tapi diketik ya. Jadi belum optimalnya apa Oh, rendahnya sing nggih. mbok omongno iku mau ketik di situ nanti. Oke, siap. Nah, tulisan core isunya diganti rumusan nomor 5 yang dimodifikasi tadi ya. Nggih, siap. Coba di Zoom, Mbak, ben rodok kewoco. Ini sudah. Nah, ora cocok tapi berarti toh karena di situ Nggih. kurang pemahaman guru. Engko mesti mikirnya Iya. kegiatannya pelatihan KBC, gitu ya. Nggih. Sih. Sudah ada pelatihan belum? Kemarin sudah ada, Bu, tapi saya enggak ikut. Belum kok ora melu ki piye? Melu to ya. Karena pas MGMP-nya pas Latsar, barengan Oh, Latsar. MGMP. Tak Iya. pikir di madrasah. Ndak langsung sak madrasah gitu. Kemarin baru di MGMP, di madrasah belum. MGMP Quran Hadis. Nggih. Oh, ya, ya. Man 1 mana, Mbak? Sleman apa Man ndi? satu Sleman. Man 1 Sleman ndi to? Mirota nggih, Daerah, ngarepe Mirota dulu itu. daerah Nggodean, Bu. Oh, Jadi Nggodean. dari Mirota Nggodean masih ke barat lagi. Ya, ya, ya. Demak Ijo masih ke barat. Oh, kalau yang di
dekatnya Mirota itu Man Kota ya. Oh, Man 1 Sleman, Man 1 Jogja itu. Oh, Man 1 Jogja. Ya, ya, ya. J. Oke, oke, oke. Wes, iki kok berarti harus disesuaikan dulu ya, Mbak ya. Oke, siap, Bu, siap. Mm-mm. Ya wes, coba mau lihat kegiatannya. Mau lihat kegiatannya. Meningkat lah, tenang toh. Mesti kan meningkatkan ke tak bedek. Mesti anggar alasannya ngono mau ning kene. Coba yang bisa Anda lakukan yang mana? Mengikuti pelatihan workshop seminar, kemudian lesson study dengan Mbak guru nih. satu rumpun. Nanti ini ya, eh, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Jadi, tapi kudu ono hubungannya karo masalah yang mau. Siap. Kalau nomor 2 bisa dijalankan ndak? Bisa, Bu. Nah, nomor 3 bisa nggak? Bisa, Bu. Tapi ya cukup wong karena nanti sudah ganti toh ini toh. J. Ya. Jadi eh, termasuk yang nomor 4 iku engko ya kalimatnya disesuaikan neng polane J. bener iku Mbak, menyusun perencanaan pembelajaran yang bagaimana gitu ya. Yang J. bagaimana PR-nya itu. Ya wes, ini harus dibenahi dulu memang. J. Oke. Mbak, oh kita sudah. Nah, itu sudah Kondisi. ya. Itu saya lihat sudah J. ambil dari indikator ini tuh, Mbak. J. Leres, Mm-mm. Bu. Ya, oke. Wes, membenahi masalah sih. Nek masalahnya urung clear, ke bawahnya ya mesti bongkar kabeh engko. J. Siap. Oke, Matur baik. nuwun, Nggih, Bu. sami-sami Mbak Okita. Silakan lanjut. Yang lain? Siapa kuwi? Mbak Prahasti, boleh. Sudah raise hand. Di stop share, Mbak. Mbak Okita, di stop share dulu. Terus Mbak Prahasti siap untuk share screen. Itu Mbak, tulisan stop share itu loh. Mana tuh? Tulisan stop share. Nah, diklik. Yes. Ya, Mbak, silakan. Setelah ini siap ya, yang lain ya. Mbak Prahasti rampung langsung disusul yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam. Mbak, rotok gede no, Ya. Mbak. Unit perusahaan. Oh iya, nggih, nggih, Bu. Cukup. Yuk. Ini saya akan mencoba memaparkan tentang temuan core issue di satker saya. Isu Mbak, Yang belum core pertama, isu. Core isu itu garek siji. Nek iya, limo namanya baru isu. isu. Oh iya, iya, Bu. Nah, di sini yang pertama itu kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di MTSN 9 Boyolali. Oke. Terus dua, belum diterapkannya model pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran IPA di MTSN 9 Boyolali. Ayo, itu masalah apa sebab? Iya, itu Mm-mm. masalah, Bu. Ya. Ah? Nggih. Masalah apa sebab? Itu sebab. Oh, ya, enggak Nggih. dibenahi. Itu bisa jadi penyebabnya nomor 1 gitu. Iya, Hah? Oh. nggih, Bu. Terus, nomor Terus 3. eh, yang ketiga, kurang optimalnya alat peraga pembelajaran IPA di MTSN 9 Boyolali. Sebab apa akibat, weh? Nggih, itu sebab. Nomor 4. Ya, kurangnya pemahaman siswa tentang materi IPA yang terdiri dari teori dan hitungan di MTSN 9 Boyolali. Masalah apa sebab kalau itu? Itu Kurangnya masalah. pemahaman, masalah. Masalah, Oh, ya. itu bisa dicari sebab. Nggih. Kok iso? Wong Kenapa belajar kurang kok iso? paham? Nah, gitu ya. Nggih. Terus, yang kelima. Belum tercapainya KKTP dalam pembelajaran IPA secara optimal di MTSN 9 Boyolali. Nah, itu kan nanti iso mbok hubungin nomor 4 otomatis itu, Mbak. Jadi Oh, nggih, belum nggih. tercapai KKTP itu ya artinya pemahaman atau kemampuan siswanya masih rendah kan gitu. Ya. Nggih. Dan mereka Iya, Bu. cuma bedanya kan kalau yang nomor 4 Anda sudah membatasi materinya pada materi-materi tertentu kan itu, sing ono hitung-hitungan itu. Padahal bisa jadi nanti bisa melebar, bisa meluas gitu, ya. Jadi 4 dan 5 itu bisa digabung itu sebenarnya. Sedangkan Oh, untuk nomor 2 dan 3 itu bisa menjadi sebabnya nomor 1. Ya toh? iya, Bu. Kalau dianalisis nanti ketemunya mesti itu. Ya. Iya, Nah, jadi Anda mau tetap pilih yang nomor 1 atau mau yang nomor berapa? yang nomor 1 atau 2 wes pilihannya. Sorry, 1 atau 4. set- kalau Kan di itu sini saya masalahnya pilih kan nomor berarti 4, Bu. nomor 4. Iya, Boleh. Berarti kurangnya pemahaman siswa so-
Pada materi apa ini? Oh, ini Itu apa intinya apa? Anda mau bilang apa ini? kalau ini kan masih secara umum, biasanya di IPA kan Hmm. ada biologi dan fisika. Kalau biologi kan banyak Hmm. yang teori, Bu, konsep-konsep seperti itu, hafalan. Kemudian untuk mapel fisika itu selain hitungan tapi tetap ada teorinya. Nah, Oke, ini Anda fokus ke yang muatan IPA, sorry, fisika apa biologi? fisika saja, Bu. Fisika ya. Nggih, Di sana penjadwalannya tidak integrasi, tapi mapel. Ada jam IPA DW, sorry, fisika enggak. DW, biologi sendiri gitu. Global jadi satu dalam nama Lah IPA. iya. Betul. Nah, IPA toh lah Nggih. iya nek itu IPA kalau di Alia baru Oh ada iya. kimia fisika ini. Nah, terus apa? Masalahnya apa? Yang siswa itu secara umum kesulitan terutama di kelas Anda. Biasanya itu kesulitannya adalah ketika diberi soal, kemudian Mm. bingung pemakaian rumus yang mana. Rumus sudah masuk ke angka, bingung ini harusnya masuk ke rumus yang ini, ke ini gitu. Ya, ya, ya. Berarti gimana itu? Rendahnya kemampuan Nah, siswa mana? Nanti ya, MTSN 9 Biolali, dalam menerapkan atau dalam mengaplikasikan apa mau rumus atau hitungan rumus-rumus boleh konsep ya, dasar. Konsep dasar boleh nggak, konsep-konsep. Bu? Silakan. Garek konsep itu apa nanti? Definisi konsep di situ apa? Karena nanti hukum Newton, apa meneh, hukum Mendel, versi biologi itu konsep juga Iya. itu. Nah, ini Oh, yang mereka bingung itu di bagian mana harus fokus Anda biar nanti treatmentnya jelas, ya. Jadi iya. masih rendahnya kemampuan siswa Siswa TSN 9 Boyolali dalam penerapan penerapan apa terserah ya, entah materi. dalam menerapkan rumus atau dalam menerapkan konsep eh, di mapel IPA gitu ya. Oh iya, ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Nanti sebabnya ya mungkin karena kalau itu nanti siswanya minat belajarnya rendah, kemudian alat peraga yang dipakai juga minimalis, kemudian model pembelajaran gurunya ya tidak ini lebih cenderung menggunakan direct instruction, tidak menggunakan misalnya discovery learning atau apa itu. Kan bisa jadi itu. Saya nggak tahu Iya. mana yang menjadi sebab. Coba lihat, fishbone-nya lihat. Bentar. Ya, nanti setelah ini Mas Riki sudah raise hand ya. Siap untuk share screen langsung aja nanti. Oke, heeh. Wes, apa kuwi? Piye Jal? Untuk yang dari masing-masingnya belum ada, lupa saya lingkarin, Bu. Mohon maaf. Iya, tur meneh Dari itu di core isunya kalimatnya tidak berubah kayak Satria Baja Hitam ngono, Mbak. nggih. Iya, Heeh, Bu. itu redaksinya ya kudu redaksi masalah mau. Yang rendahnya kemampuan Oh, itu, Bu. itu nanti Siswa, harus ya, begitu nanti saya ya. ganti. Mm-mm. Terus sekarang kita melihatnya gini, membaca Fishbone ini. Kok sampai ada kemampuan siswa yang rendah seperti itu? Dari sisi itu yang menyebabkan sopo wae. Yang membuat siswa kemampuannya rendah itu aktornya siapa yang berkontribusi menjadi penyebab? Satu, sopo wae, Mbak? Sebenarnya dari siswa itu sendiri, Satu siswa. Siswa toh gurunya nggak bukan terlibat. guru, kemudian dari Nah, lingkungan guru orang tua, juga, orang tua peran juga. orang Ini, tua. Gigi, dari Ya. siswa, apa yang membuat mereka itu kemampuannya rendah? Dari minat belajar, itu Nanti bisa. tulisannya nanti, aku kudu Oh, buka oh penjelasan ya, ya. Siswa minat belajarnya rendah. Siswa tidak suka pelajaran IPA. Itu siswane, Mbak. ya. Loh, saiki gurune ngapa? Gurune Gu- apa yang selama ini dilakukan oleh guru atau apa yang ada dalam diri guru dan itu menjadi penyebab siswanya kemampuannya rendah. Biasanya guru hanya menerapkan yang direct learning atau Nah, ceramah gitu. jadi Jadi guru monoton. gitu ya, cara mengajarnya monoton gitu. Walaupun itu nanti iso masuk nih gini metode gitu. Atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru, oh itu sudah ada ya kurang variatif. Terus
tingkat kecerdasan siswa yang berbeda. Aja kecerdasan apa? Ya Kemampuan kemampuan atau sih. nggih? Oh, nggih, nggih, Bu. Ya, terus iku kok sing mbok potret mung siswane kabeh. Kurangnya motivasi guru dalam mengajar ya. Lah nek gurune ra semangat apa meneh siswane Iya, kan gitu ya. nggih. Nah, terus selain gurunya apa namanya? Tidak minim minim apa ya? Minim eh, motivasi, apalagi Eh, penguasaannya penguasaan terhadap materi. Kelas. materinya, Materi atau kelas? penguasaan kelasnya kurang, Ya. atau ini penguasaannya terhadap model-model pembelajaran juga kurang, kan gitu ya. Oh iya. Heeh, nanti jadi kurang apa? Kurang menguasai metode pembelajaran atau kurang menguasai model, penguasaan materinya ya kurang gitu. Nah, nanti diperjelas di bawah. Yang dimaksud kurang menguasai metode itu apa? Or, ini yang terjadi. Misal Mbak tulis langsung ya, Iya. cenderung menggunakan ceramah. Model pembelajarannya tidak variatif. Nah, kurang penggunaan itu nanti tapi disebutnya nggih, guru atau aktivitas pembelajaran minim pemanfaatan atau penggunaan teknologi Oh iya. gitu Iya, ya. Bu. Pembelajaran hanya teori saja, tidak ada atau minim praktik, Praktikum. praktikum. Iya. Gitu ya. Nggih. Terus sekarang material. Media pembelajaran kurang Tidak sesuai menarik. kurikulum ki piye maksudnya? Media tidak sesuai kurikulum ki piye? Eh, mungkin eh, kita ada gunakan LKS. Nah, misal Mm-mm. LKS itu kan kurikulum biasanya kan yang student center, maksudnya Nek LKS itu hanya media eh apa-apa, Mbak? Media apa-apa? gimana LKS itu media termasuk pembelajaran? media apa Oh, bukan? iya media Hmm? bahan ajar, Bu. Bahannya, jadi bahan atau Iya, ya sumber maksud saya. belajarnya itu. Iya, sumber belajar. Nah, terus apa meneh? Ya sama, referensi itu. Itu tuh Mbak masih kalimat umum itu. Kudune Mbak perjelas. Maksudnya kurang referensi iki apa? Maksudnya media tidak sesuai kurikulum itu apa? Ya. Oh, oh, Dan gitu. itu nanti iso dikai panah-panah lagi, Mbak. Jadi misal nih, kurangnya referensi pembelajaran IPA, itu nanti buatkan panah yang ditujukan arahnya ke situ, Mbak. Jadi arah panahnya menuju ke panah kecil kurangnya referensi, tapi di situ Anda jelaskan sing dimaksud kurang referensi itu apa? Misalnya, siswa hanya menggunakan LKS. LKS. Nah, gitu toh. Jadi belajarnya kan minimalis sumbernya. Wong gur ngandal ke LKS kok. LKS lo paling mung pirang halaman. Nah, gitu ya. Terus sekarang media tidak sesuai atau media minimalis. Maksudnya media minimalis itu apa? Maksudnya maksud saya di sini harusnya bahan ajar ya Bu, yang Iya, LKS yang betul. digunakan. Heeh, Nah biasanya di heeh. LKS itu kan biasanya hanya rangkuman materi, Lah, wis kemudian ngerti. Heeh. soal-soal. Iya, Nah, ya, itu sumbernya. kegiatan siswanya kurang, maksud saya di Iya, situ. betul. Jadi kalau begitu, Anda tuliskan saja tidak ada. Misal, Anda selama ini pakai LKPD nggak? LKPD buat sendiri Iya, atau iya. bagaimana? Lah kalau jaga ke LKS sampai kayak ngono, Anda Oh, membuat enggak? kalau di 1,5 bulan ini saya belum membuat LKPD sendiri Bu, Oh, lah masih iya. LKS Lah, iya sekolah. lah wis sadar ngono kok ya ora gelem gawe. Ayo, berarti nanti Ya di Bu. situ belum ada lembar Oh, kegiatan yang mengaktifkan siswa atau lembar aktivitas yang mengaktifkan siswa. Ya, kalau itu iya, kaitannya dengan aktivasi atau minat dan aktivitas. Tapi kalau kaitannya dengan kemampuan pemahaman dan penerapan konsep, ya itu tadi berarti belum ada LKPD yang membimbing siswa menerapkan aplikasi. Nah, kan gitu, Mbak. iya, Menerapkan konsep kok aplikasi. Gitu ya. Jadi iya Bu. menganalisis di Fishbone itu sampai nanti kita itu tahu janjane masalah yang paling mendasar itu di bagian mana. Lalu nanti di bawah aksi yang Anda lakukan, kegiatan yang direncanakan itu mengatasi yang mana gitu loh. Ya. Iya Bu. Jadi orang mau anu apa? Kita nggak jelas fokusnya mau kemana gitu. Coba sekarang lihat solusinya apa? Solusinya
Kegiatannya apa yang Anda tawarkan? Seperti ini. Yang nomor satu menerapkan strategi pembelajaran IPA terintegrasi Mosok tiba-tiba kontekstual. langsung menerapkan strategi. Wong Anda guru, Iya, mana membuat perencanaan, gitu dah, merancang pembelajaran iya, dulu, menyiapkan media-media, menyiapkan lembar apa mau kegiatan siswa, menyiapkan perangkat-perangkat lain. Itu kan tahapannya gitu. Baru nanti melaksanakan pembelajarannya atau menerapkan pembelajaran gitu toh. iya Bu. Nah, ayo ditoto meneh. Jadi tahapannya ya seperti tahapan tugas Anda itu, ya, step-stepnya Iya, nanti itu. Oke, iya Bu. kalau itu ada kegiatan evaluasi pembelajaran, eh, oke baik, tapi tetap saja gini, saya sarankan gagasan awal itu ini ya, konsultasi dengan Pimpinan, mentor dan atasan. Ya. Mm-mm. Terserah mau langsung ke pimpinan atau ke mentor, ya, Oh, nanti mentor biar menyampaikan ke pimpinan, ya. iya Bu. Oke, baik. Ya wes, nanti didandani sih karena ini yang dhuwur urung clear, eh, yang dipahami belum fix ya, akhirnya ke bawah memang perlu dibenahi lagi. Ya. Iya, iya, Oke. Yuk, Mas, Mas apa mau? Mas Riki iya, yuk. Oke, stop share, iya, ben ngerti Mas Riki. iya. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, monggo Mas Riki. izin menyampaikan per isu yang ada di Ayo, ojo core isu. satuan Core isu tugas itu saya. garis siji loh, Mas. Core isu itu Kor, ada oh, semuanya aja salah menyampaikan sebut ya. isu. Ah, isu. Nek core isu itu hanya yang satu tok di Fishbone itu namanya core isu. Nek limo itu hanya Isu-isu isu. Heeh, aja keliru. isu-isu ya Bu, berarti Bu. Mm-mm. Yang pertama, tingginya pernikahan di bawah umur kurang dari 19 tahun di Kecamatan Oh, oh, Mas, Utara suaranya kok enggak nduk ngono, yang Mas. Terus. digunakan pendamping. Masih banyaknya masyarakat Kecamatan Cilacap Utara yang menggunakan pendamping Catin untuk mengurus berkas pernikahan di desa atau kelurahan karena berbagai alasan. Hmm. Yang ketiga, Mas, yang karena kurang berbagai alasan nggak usah, Mbok, nggak usah dicantumkan. masih dicantumkan. Ibu. Mm-mm. Yang Terus. ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Cilacap Utara terhadap Mm-mm. prosedur pendaftaran nikah. Oke. Empat, kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Cilacap Utara terhadap hukum dan syarat pernikahan. Mm-mm. Oke. Lima, kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Cilacap Utara yang tidak mencatatkan pernikahan atau nikah siri. Mm-mm. Itu yang paling krusial yang mana, Mas? Yang mau dijadikan core isu nomor Yang 4 itu. nomor empat, nggih. Ya wes. Oke, Mas, bungkus kecuali tadi ya sing dhuwur karena yang ono karena nggak usah muncul di situ ya. Oh, nggih. Oke, Nggih, wes. Bu. Itu rumusannya oke semuanya sudah masuk itu ya. Bukan sudah tidak ada sebab di situ. Terus langsung ke Terus fishbone deh, Mas. Langsung fishbone deh. langsung ke Fishbone. Mm-mm. Ya, wes. Gimana fishbone-nya saiki? Fishbone-nya yang dari men, karena mungkin guru pendidik di sekolah tidak memasukkan edukasi atau hukum pernikahan dalam pembelajaran. Mm. Guru-guru SMA kan kebanyakan Oh gitu. eh, terus keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan apa, Mas? Keterbatasan kemampuan dalam bidang agama tentang seputar pernikahan, hukum keluarga. Mas, iki sing mbok potret terus orang tua kurang edukasi. Iki sing mbok salahke kok wong liya tok, Mas. Lah peran dari penghulu, penyuluh masuk ke situ nggak itu? Ini aja nggur golek salah wong tok ya, Mas. Ini harus melihat reflektif ke dalam ini terutama. Itu yang di Oh, gitu. sing keluar itu boleh, tapi
ini kudune ngene. Lah kok sampai anak masyarakat itu rendah itu ada peran dari para penghulu atau mungkin penyuluh ndak? Anda penghulu toh? Iya, Bu. Heeh, Mm. jadi layanan informatif, layanan edukatif dari eh, apa ya para pegawai yang di KUA itu bagaimana selama ini? Itu kudu ono Mas. Justru di situ yang menjadi apa Oh, paling penting kita gitu. Karena kita ini nggih. perspektifnya Anda dengan kawan-kawan di KUA itu bertanggung jawab memberikan layanan edukasi gitu loh. Sampai terjadi kurang pengetahuan gitu ya. Maka Nggih. itu bisa jadi salah satu aktor yang menyebabkan yang di KUA sendiri gitu. Gak iso ke guru kok ndak pertama itu malah dari penyuluhnya gimana, dari penghulu nih piye, dari staf KUA nih piye, kok ora kono sik gitu loh. Dan malah ternyata Nggih, nggak sangat ada. penting, Bu. Oh, piye iki? Kudu ono iku Mas. Ayo coba selama Ibu ini siap, gimana Bu. itu? Orang-orang KUA gimana kok sampai masyarakatnya nggak tahu syaratnya gitu loh. Oke, mungkin eh karena di sini kebanyakan itu masih ada yang menggunakan apa pendamping tadi, Bu. Masih menggunakan mudin, masih menggunakan kaim. Nah, akhirnya Ya nggak apa-apa, diserahkan itu kan di semuanya, bawah. Itu di bawah nanti di bagian metode itu. diserahkan. Itu di bagian metode. Terus sekarang yang atas, yang mainnya apa kalau begitu? Kalau gitu eh penyuluh agama di KUA Mm-mm. tidak apa masih masih secara umum dalam menyampaikan kajian. Jadi nggak apa yang disampaikan nggak tentang Nah, pernikahan. nah, Terkadang itu masih ya, atau menggunakan belum memberikan langsung aja gitu. Entah siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi itu siapa, Mas, sebenarnya? penyuluh agama. Penyuluh ya, itu ditulis Nggih, di situ. Jadi penyuluh agama belum memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, misalnya tentang apa tadi gitu. Karena sing iso mbok intervensi itu di bagian itu nanti nggih, Bu. gitu. Ya. Siap. Terus cari lagi nanti sebabnya ya. Nggih, Bu. Ojo mong ini guru karo pendidik ini bedanya apa toh, Mas? Kok guru pendidik itu loh? Memangnya ada guru yang bukan pendidik, boh? Lah ya, ya. Terus Jadi nggih, Bu. itu mungkin layanan apa ya? Kalau ini kan pasti tidak semua guru kan. Mungkin apakah guru BK-nya, guru akidahnya, atau guru apa gitu. Dan nanti atau guru fikih gitu ya, arahnya ke sana. Tapi kita nggak usah Hmm. intervensi terlalu jauh ke sana gitu. Urung-urung mesti kalau sebabnya Ya, itu Bu. justru mencari sebab itu yang ada hubungannya dengan kita, tugas kita, ngono lho Mas, atau tugas lembaga kita. Nggih, Bu. Nek mbok tarik kono apa gurune arep mbok undang mbok seneni kan ya ora to. Lah iya. Gitu ya. Jadi Nggih, kalau Bu. ini eh, keterbatasan SDM itu siapa yang dimaksud terbatas? Nah, maka nanti kalau ternyata yang misalnya jumlah Hmm. penyuluh masih sedikit. Lah ngono ra apa-apa Mas, itu bisa jadi sebab gitu. Terus dua, sudah jumlahnya sedikit, para penyuluh itu kurang atau belum mengedukasi tentang apa gitu. Ya. Nggih, Bu. Terus materialnya Materialnya gimana? minimnya bahan bacaan atau brosur mengenai hukum pernikahan. Apa Terus meneh? media informasi, pamflet, poster media Tidak sosial tidak menarik gitu ya. disediakan atau Oke. tidak menarik. Nah, nanti bisa dicari lagi ya. Oke, itu material. Metode piye? Metodenya kurangnya pendekatan digital, sosial media, Maksudnya kurang pendekatan piye? website, video, Maksudnya kurangnya Bu, pendekatan? tentang Enggak, itu edukasi, maksudnya piye? Kurangnya edukasi, pendekatan digital iki piye? kurang Kurang apa? kurang pendekatan apa kurang Kurang penggunaan?
Saya nggak tahu maksudnya kurangnya pendekatan digital ya apa. Kok di situ dikasih sosmed, website, video, edukasi itu maksudnya apa? Kurang Kurang pendekatan. itu loh Bu, kurang apa? Disebarluaskan Oh iya wis apa ya? digawe ngono wae to. Jadi kurangnya atau medsos sudah dipakai belum? Belum Bu, Oh belum. belum ya, aku jadi orang kurang, memang belum. Jadi eh, apa namanya? Edukasi kepada masyarakat hanya dilakukan secara langsung atau Iya, secara secara offline. offline nggih. Kan ngono. Jadi Iya. yang Anda tulis di situ itu apa yang dilakukan selama ini. Gitu ya. Iya Jadi Bu. menjelaskan apa yang dilakukan. Nah, kuwi sosialisasi hukum dan seterusnya tidak terstruktur dan tidak berkelanjutan. Kuwi maksudnya piye? Iki perlu mbok kei Oh, panah-panah menjelas lagi, Mas. Nek nggih. kalimatnya terlalu umum ngono. Maksudnya Maksudnya apa itu? Sosialisasi tidak terstruktur, tidak berkelanjutan ki eh piye? menyampaikannya masih secara umum. Jadi misalkan hukum pernikahan itu sunnah misalkan, tapi kita nggak tahu sunnahnya itu yang Oh ya, seperti wes, apa, berarti ditulis di situ wajib seperti apa. penyuluhan atau sosialisasi eh, belum atau belum Iya belum detail betul detail, maksudnya. gitu ya. Belum detail atau hanya Penjelasan penjelasan umum. Iya. umum. Itu pun hanya satu kali Mm-mm. setahun. Misal gue, misal. Jadi apa praktek nyata? Makanya Anda perlu misalnya tanya-tanya rekan yang sudah lebih lama di situ, bisa melakukan survei ke masyarakat supaya Anda bisa mencari sebab yang terjadi. Iki janjane opo wae to gitu. Ya. Oke. Nggih. Terus nanti dicari lagi, tidak Terus ada pelatihan rutin. Kuwi sing meh dikei pelatihan sopo? masyarakat umum. Masyarakat. Apa masyarakat yang ora Hmm. nikah barang nggak tak perlu anu Mas? Misalnya eh, belum terlaksananya apa ini bimbingan pernikahan atau binwinnya nggak jalan, kan kan iso toh Mas? Nggih. Nah iya, wes gue digoleki meneh. Itu gak usah matching Mas. Kuwi engko sing Oh, ono alat-alat kuwi unggah ke material. Di situ nanti oh, diganti milieu, siap Bu. milieu atau environment lingkungan ya. Iya Bu. Siap Mm-mm. Bu. Ya wes, wes nanti dilengkapi disempurnakan lagi ya. Siap Bu. Heeh. Wes, saiki langsung lihat apa gagasan Anda. Loh, toh ono pelatihan kapasitas iku ora. Nggak boleh begitu. Itu bukan kewenangan Anda. Mengadakan pelatihan itu nggak duit sapa engko. Anda Nggih Bu. kira-kira bisa nggak besok melaksanakan pelatihan? Anda mengadakan pelatihan iso? Nggak bisa Bu. Lah iya ya. Harus ada. Oh iya ya ngerti aku. Mulanya nggak usah. Ya. Itu kalimatnya orang nganggo kalimat ngono kuwi ya gagasannya pakai kalimat apa ini misalnya menyiapkan bahan-bahan eh, apa untuk edukasi menyiapkan digitalisasi atau gitu ya Iya Mas Bu. kalimatnya ojo inovasi enggak seperti yang saya sarankan sebelumnya tadi nggih dipahami ya Nggih. itu gagasannya loh nggak boleh kalimatnya harus kalimat Nggih. aktif. Harus kata Heeh. diawali dengan meng nggih Bu. Hmm. Heeh, coba misalnya terkait dengan bahan-bahan edukasi, apa yang bisa Mas Riki lakukan? Membuat Belane arep membuat menjadi konten bahan pertama apa? informasi. Mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber untuk pembuatan konten. Dua, Nggih. misalnya mencari contoh-contoh konten penyuluhan. Baru Nggih. ketiga membuat desainnya. Nah, ngono ya Mas Nggih. ya? Nggih Bu, siap Bu. Nah, sing nomor telu kuwi kira-kira kegiatannya apa? Mengadakan program edukasi rutin Ayo, nek mengadakan saya mengadakan menjelang sopo, saya ngarep mbok edukasi sopo. Itu besok yang dilaksanakan di masa habituasi loh kuwi. Habituasi ki cuma berapa? Sebulan gitu. Jadi Anda hmm, membayangkannya gini adik-adik semuanya ya. Anda nanti diberi waktu 1 bulan. Anda bisa apa di sebulan itu? Itu. 30 hari engko iso apa wae gitu loh nggih. Mas. Untuk ngatasi masalah tadi. Oke? Gitu ya. Nggih. Mm-mm. Wes. Stop share dulu. Yang Oke, baik.
Wes, adik-adik, eh, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya, karena ini sebentar lagi kita mau adzan nih. Yuk, siapa yang mau tanya? Saya masih bingung. Bertanyalah daripada bingung ketika diminta paparan. Besok Anda Bu, mau ada saya ujiannya. ingin Oh, bertanya, Bu. ya, boleh. Terutama Ya, kawan-kawan kelompok 4 ini. ya betul. Kami Heeh. kan dari kelompok 4 itu kan Yes. tidak bisa eh, mendapat informasi lah, akses informasi yang sesuai gitu. Nah, Hmm, untuk yang kami bingungkan itu kan gitu, Bu, yang kalimat di isu itu kan ada hmm, 5. Nah, hmm, antara kalimat penyebab dan kalimat akibat itu kan kami masih agak bingung, Bingung. Bu. Hmm. Sehingga ya itu gimana deh, Bu? Cara apa ya? Cara membedakannya dengan mudah gitu, Bu. Apakah ada Misalnya gini, Mas. Anda itunya? penyuluh ya? Nah, penyuluh. Misalnya gini, Anda melihat bahwa misalnya saja kantor Anda itu jauh dari masyarakat, jauh dari tempat tinggal masyarakat gitu. Atau sebaliknya gini, ada masyarakat yang tempat tinggalnya itu jauh dari kantor. Sehingga mereka itu sulit mendapatkan layanan penyuluhan dari Anda selaku penyuluhnya gitu. Sehingga pengetahuan mereka terkait dengan agamanya itu minim. Gitu ya, Mas ya. Nah, Anda tidak boleh mengangkat begini, eh, jauhnya tempat tinggal masyarakat dari kantor Kemenak. Nggak boleh, Mas. Itu namanya sebab. Tapi Anda harus melihat akibatnya. Apa sih akibatnya ketika ada umat atau jemaat yang rumahnya, tempat tinggalnya jauh dari kita gitu. Dampaknya apa? Oh, tentu mereka minim layanan penyuluhan. Maka itu kita tulis, Mas. Jadi rendahnya kesempatan atau minimnya atau belum optimalnya masyarakat memperoleh layanan penyuluhan. Gitu, Mas, ya. Jadi bukan mengangkat penyebabnya. Nah, termasuk misalnya belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyuluh kegiatan penyuluhan di wilayah KUA mana. Nah, itu juga penyebab. Lah saiki nek apakah tidak bisa penyuluhan tanpa teknologi? Bisa kok nyatanya selama ini gitu. Cuma ketika penyuluhannya itu tidak pakai teknologi, ada dampaknya gitu. Apa itu dampaknya? Ya paling nanti penyuluhannya itu satu butuh biaya besar, dua yang bisa menjangkau apa waktunya terbatas. Itu kan sebab. Nah, maka kita himpun. Misalnya ya, kurang efektifnya atau belum optimalnya penyuluhan kepada masyarakat di wilayah KUA mana gitu. Harusnya kan semua pelayanan penyuluhan itu harusnya optimal, tapi ini tidak optimal gitu. Maka nanti akan ditanya di Fishbone itu sebabnya apa gitu. Sebabnya macam-macam di materialnya karena tidak ada media online gitu ya. Dari mennya cenderung melakukan penyuluhan secara offline. Kan ketemu ini, Mas. Ya toh, metodenya hanya ceramah, metodenya hanya tatap muka. Misalnya begitu. Ini kan, oh ya wangun. Misalnya lagi dari budayanya, ternyata selama ini penyuluhan itu hanya setahun satu kali, setahun dua kali. Jadi kalau tidak optimal ya wajar gitu. Dan mengapa kok sampai apa namanya penyuluhan itu hanya frekuensinya rendah sekali? Ya karena jemaatnya banyak, waktunya terbatas karena cenderung offline terus. Nah, maka perlu dipikirkan, bisa tidak sih memberikan penyuluhan itu secara digital, secara seperti ini kita ini kan bisa gitu. Kita tempatnya berjauhan gitu kan. Nek diparani siji-siji kan yo ado banget, duitnya oke, waktu niranya ndak yo kesel. Lah kalau begini, Anda dari berbagai wilayah, saya nggak perlu datang satu-satu, Anda yo belum perlu datang ke sini, tapi kita bisa efektif. Gitu Mas ya. Bisa ya, membedakan antara sebab dengan akibat atau dampak. Oke, siap. Hmm, Bisa, Bu. Paling ya, ya cuman perlu penyesuaian karena perbedaan mungkin materi gitu aja, Bu. Sebenarnya nggak iya. juga sih cara cara penyampaiannya aja.
Paling gitu sih. Iya. Ya, gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan kawan-kawan itu bisa kok kita tarik dengan konteks tugas kita gitu ya. Jadi lebih pada kita melihat pada apa hasil, apa dampak, apa yang terjadi dengan cara kita melayani selama ini. Gitu ya. Baik sebagai individu atau organisasi kita, kantor kita itu seperti apa layanannya selama ini gitu. Ngaten nggih? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Matur nuwun. Ada ya Bu, Oh, nggih. ada Monggo Bu. Mas. Heeh. Tanya Bu, Heeh. Mas itu Bu. Fatani, Saiful Fatani, pripun? Ya, ngapunten Bu. Tadi memang kami Bu mewakili kelompok 4 itu belum mendapatkan materi ini secara sempurna. Jadi baru buat analisis isu itu baru hari ini. Mm-mm. Dan ini Nggak apa-apa. boleh nggak Bu saya share screen untuk dikoreksi Ya, panjenengan? boleh, boleh. Nek wis ada Oh, yang ini boleh. gitu. Ini tadi saya buat hari ini dan tanya-tanya ke teman-teman Mm-mm. sekalian mendengarkan Mm-mm. penjelasan dari Ibu. Mm-mm. Jadi ini mohon dikoreksi Bu. Ya, siap. Gitu. Yang penting apa isu-isunya itu bener dulu gitu karena ke Oh, bawahnya nek isunya wis bener insya Allah bisa nanti. gitu. Sudah Bu. Ya. Mm-mm, boleh. Kelompok 4 ada lagi yang sudah buat rancangan isu? Ini sudah tampil belum Bu? Oke, Sudah, ya. diperbesar Mas, tampilannya Mas. Sudah Yang besar kanan ya Bu. bawah itu toh aja tulisannya. Kanan bawah ono tanda tambah Mas. Pojok, pojok bawah. Oh gitu ya. Ah, Ini Bu. lagi, lagi, lagi. Oh ya. Sudah Bu. Nggih, pun. Gimana? Ya Bu. Ini yang pertama kita mencari isu ya Bu. Analisis isu. Saya menemukan 5. Yang pertama adalah rendahnya akses informasi tentang layanan KUA Kecamatan Suke. Karena di sini memang mengenai media sosial KUA Suke tersebut belum punya akun Bu. Dan saya Oke. kemarin baru bikin seperti Ya, itu. ya, oke Mas, masuk. Ya. Terus. Terus yang kedua masih banyaknya dokumen nikah yang belum terdigitalisasi di KUA Kecamatan Suke. Oke. Akta nikah. Heeh. Yang ketiga, Catin kurang mendapat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suke, Bu. Karena di sini itu rata-rata Catinnya itu seorang yang perantauan. Jadi kalau dibuatkan forum untuk dikumpulkan satu hari itu sangat sulit sekali. Ya, atau nanti gini Mas, ojo catin kurang mendapat bimbingan, walaupun nanti maksudnya itu. Oke, Jadi belum oke, optimalnya bimbingan perkawinan kepada oke. catin di mana gitu. Mbok ditoto Oke, sidik gitu ya. oke, siap, Bu. Terus yang keempat, Yang keempat, wakaf tidak tercatat secara hukum karena kurangnya literasi hukum dan layanan proaktif dari KUA Kecamatan nah Suke. berarti sing Oke, karena gue dihapus we Mas. Nanti kalau itu jadi karena ya. isu, tapi gini, belum optimalnya pencatatan wakaf di secara, gitu ya. Oke, siap, Bu. Terus yang kelima. Yang kelima adalah masih adanya praktek nikah siri tanpa dicatatkan di KUA Nah, Kecamatan berarti Suke. kode nomor papat, belum optimalnya Bencar. pencatatan nikah di wilayah kerja KUA gitu, Mas. Iya, Bu. Siap, Karena Bu. belum itu, akhirnya, atau boleh juga gini, masih tingginya, apa namanya, nikah siri di wilayah KUA gitu boleh gitu ya Oke, atau masih tingginya apa angka nikah siri yang belum tercatat atau belum terdata di gitu ya. oke. Siap, Bu. Mm-mm. Udah ya, mana yang paling yang mau diangkat jadi core isu atau isu utama yang mana? Nomor berapa? Yang rankingnya tinggi yang mana tadi? Halo? Oh, malah hilang. Mas Saiful hilang ini. Monggo yang lain. Saya Halo, mau nyoba, Bu. Bu. Halo. Maaf, Bu. Tadi Ya wes.
Itu ada gangguan sinyal, oh, Bu. oh, sinyalis, luke angel sinyal. Sing ini Mas, masalah yang mau jadi core isu. Habis ini Mas Usman. Iya, Bu. Itu, Bu, rendahnya akses informasi tentang Hmm. layanan KUA Kecamatan Seluke. Tapi nanti kalimatnya sudah ditoto kayak mau ya Mas ya. Iya, Bu. Terus Nanti sekarang saya ininya fishbone itu nggak urung. respon. Sudah sempat Sudah, buat? Coba lihat. sudah, Bu. Coba lihat. Ke atas toh kok Rono gitu ya kebablasan. Oh, Munggah naik. kebelasan, Bu. Setelah Oh, ini, Bu. nah itu Wah, kebablasan. itu kecil dulu. Amin. Ya, ini, Bu. Ini, Bu. Ya wes, coba dibaca. Yang yang main itu adalah keterbatasan pegawai KUA Sluke yang memiliki kemampuan pembuatan konten, Bu. Ya, Kurang, apa Bu. dilengkapi. Oke, Terus. pembuatan konten. Yang kedua, kurangnya kesadaran pegawai dalam bermedsos. Karena di sini rata-rata sudah agak sepuh, Bu. Hmm. Seperti itu. Terus. Ya. Yang material Ya, iku adalah aja mbok gawe ngono Mas. Aja digawe kurangnya kesadaran dalam bermedsos gitu. gimana, Jadi Bu? apa ya? Eh Pegawai KUA itu belum apa ya? Belum belum bisa apa ya? Kemampuannya dalam menggunakan masih rendah kemampuan dalam menggunakan teknologi gitu boleh toh Mas? Oh, gitu. Oke. Heeh. Oke, Bu. Siap, Bu. Terus yang material minimnya konten yang tersedia karena memang belum punya media sosial, Ya. akun. Nah, terus konten yang kurang menarik seperti itu. Maksudnya konten kurang dan nek konten belum tersedia kok konten kurang menarik loh. Jadi belum tersedia kok kurang Ya, menarik. Bu. Yang kemarin itu pernah pernah buat, Bu. Cuma sempat vakum sampai 5 tahun. Hmm. Jadi saya buat Sudah lagi akun. sudah punya Nah, apa medsos belum? dulu sudah punya, Bu, cuma karena kepala KUA-nya ganti, itu jadi kontennya sudah hilang, Bu. Oh ya, ya Sekalian udah ya itu ditulis itu di situ. akunnya. Justru itu yang Nah, nanti nek ada Anda mau intervensi itu yang ditulis gitu. Jadi misalnya, oh gitu. eh jadi misalnya gini belum apa namanya KUA belum memiliki medsos atau Oh medsosnya gitu. yang ada baru apa gitu. Jadi KUA hanya memiliki Facebook, KUA belum memiliki website itu di situ harus buat tulis Siap-siap, ya. Bu. Jadi apa yang sudah dipunyai, apa yang belum, kalau nanti Anda berpikiran mau membuat gitu. Oke, oke. Siap, Ya. Bu. Terus sekarang, Yang metodenya tidak adanya prosedur atau strategi pengelolaan medsos KUA Seluke yang nah, jelas. oke baik Mas. Terus nanti gini, rendahnya akses itu kudu gini. Bicara tentang men tadi, ketika pegawai Oke. ini wis sepo-sepo, ketika mereka itu nggak bisa teknologi, maka selama ini cara memberikan info piye itu harus muncul di metode. Oh gitu. Jadi, oh mereka selama ini kalau menyampaikan informasi mung getok tular. Oh mereka menyampaikannya itu warganya diundang, masyarakatnya diundang, lalu diberikan penjelasan. Atau mereka yang datang ke masjid-masjid, datang ke kelurahan, opo-opo, itu yang harusnya ditulis, Mas. Paham ya? Berarti, Jadi, oke, oke. heeh. Berarti itu ya, Bu. Kurangnya share konten media Kan sosial kurang gitu. metode itu kan cara toh, metode Iya, itu kan cara. Jadi maksudnya cara apa yang selama ini digunakan di iya, wilayah KUA Sluke sampai oke. terjadi akses informasi kok rendah iki lho piye wingi-wingi iki carane memberi informasi piye gitu Oh loh Mas. gitu, oke. Heeh. Kalau yang carane orang-orang dalam menerima dan memberi info ki piye? Kok sampai infonya itu rendah gitu. Cara mengaksesnya bagaimana? Cara memberi info nih piye? Nah, gitu Mas Oke, melihatnya oke. Mas. Siap, siap, Ya, Bu. material ya gitu. Selama ini untuk akses informasi yang ada itu bahannya apa? Yang disediakan itu apa alat-alatnya? Kok sampai ono masalah informasi kok tertangkapnya itu rendah? Gitu cara-cara kita mencari itu gitu, Mas.
lingkungan. Tradisinya seperti apa? Lingkungannya bagaimana? Misalnya, jane wis ono medsos gitu ya. Misalnya milieu masyarakat yang mendapatkan akses itu jaraknya jauh. Ah, itu masuk di milieu nanti, Mas. Oh, sinyalnya angel di wilayah tertentu. Maka kita perlu berpikir Oke. ini, apakah memang hanya bisa dengan cara daring ataukah memang harus luring? Nah, itu kita melihat lingkungan gitu. Bisa dipahami nggih? Bisa, Bu. Oke, ya wis. Oke. Terakhir, Mas Usman, Man satu, Boyolali. Terus, Bu. Oke, Mas, di stop share. Mas Saiful untuk yang nilai-nilai aman ya? Gagasannya wis nggak urung? Sorry, sorry. Sudah, Bu. Sudah, sisa ini lali aku. Nggih, Bentar ya, nggih, Mas Bu. Usman ya. Siap. Escape, Mas, escape. Ah, ya, apa itu? Berkoordinasi dengan pimpinan terkait alur rencana optimalisasi sosialisasi kepada Mas, nek karo masyarakat. pimpinan ojo berkoordinasi, konsultasi, Mas. Nggih, 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 nggih. Konsultasi, Bu. Konsultasi Ini apa? salur tentang layanan media sosial, Bu. Enggak, ini Mas, Halo, saya hapusen. Mulai dari sosialisasi sampai tentang itu, eh, nah, mulai dari ini sosialisasi sampai tentang dihapus wae, blog hapus, ya, Del. Nah, ganti ya, koordinasi, konsultasi. konsultasi ya. Itu kadang-kadang ada pimpinan yang tersinggung, Mas, ketika dengan pimpinan diundang Siap, Bu. koordinasi, konsultasi. Oh, oh. Nggih, Konsultasi dengan pimpinan terkait alur rencana optimalisasi layanan medsos di. KUAS, nggih. Oh, oh. Nah, itu pas itu ya. Jadi pertama konsultasi. Nggih. Terus membu apalagi yang kedua, Membuat alur kegiatan ojo sosialisasi. sosialisasi Ojo sosialisasi. Apa mau, Mas? optimalisasi Wes engko layanan medsos. ya. Nggih, Atau apa ya, membuat penjadwalan atau alur ya ora apa-apa, alur kegiatan. optimalisasi medsos, Wes di nggih. copy Mas, copy wes ben cepet. Nggih, nggih, Bu. Oke, terus yang kedua apa? Nek wis nggawe jadwale, nggawe alure, yang Nggih. kedua apa? Bekerja sama dengan seluruh pegawai KUA Kecamatan Seruke, Bu. Itu Nanti untuk apa dibuat itu? jadwal Untuk apa itu? untuk proses pembuatan konten, penguploadan konten, Ya wes dan iku lain-lain, Bu. ditulis sing ditulis sing kuwi. Sing ditulis iku Oh, Mas, gitu. membuat konten gitu malahan. Lah engko Oh, kegiatanmu koordinasi opo itu Mas. Tapi oh, output gitu. yang Anda inginkan nanti kan ada konten kan gitu toh. Ini nggak gawe Nggih, konten ora dewean tapi ngajak pegawai teman-teman, KUA. nggih. Heeh. Nah, kira-kira nanti gini, makanya kan Anda perlu konsultasi karena Anda masih Nggih, CPNS. Koncone gelem ora dijak kerja. insya Allah. Tuh. Oh, Nah, biar yakin kalau bisa, nggih, Anda perlu konsultasi dengan pimpinan biar nanti didukung kan gitu. nggih, Bu. Yuk, ayo ganti, ojo bekerja sama. Nggak di situ. Gimana? Apa tadi? Nggak. Membuat, langsung membuat konten apa mau? Layanan. Oke, oke. Titik-titik, wes, Siap, Bu. engko terus ke, ya. Terus setelah membuat konten, apalagi? Ini kan baru membuat kontennya. Nggih, Nah, baru berikutnya kalau memang mau di apa upload ke ini, itu tidak usah ya, Bu. nah, nah itu nanti Posting. Mas, yang membuat konten itu kegiatannya ya ono koordinasi, menyiapkan bahan-bahan, Nggih, itu ya. nggih, Bu. Itu Siap, Bu. bahannya dulu. Lah engko sing nomor 4 itu bisa jadi gini, em, mendigitalisasi. Jadi melakukan digitalisasi konten layanan berbasis medsos. Nah, kan tadi Mas nek ngono. Nah, digitalisasi konten berbasis medsos. Nah, engko Nggih, lengkapi dhewe. nggih, Wes Bu. ya.
Siap, Bu. Nah, langko berikutnya silahkan itu ya, piye carane untuk masyarakat itu bisa apa mempublikasikan ya, mungkin publikasi konten itu ya, publikasi akses konten. Nah, nanti tambah terus baru nanti ada evaluasi dan ini apa keberhasilan monitoring dan evaluasi keberhasilan sing mbok rencana kayak mau gitu ya. Gitu. Oke, wes sebut ditandani meneh. Oke, siap, Bu. Matur suwun, Bu. Oke, sama-sama. Ya, yang nilai-nilai nanti tinggal disesuaikan ya. Mas Siap, Usman, Bu. terakhir ya, Mas Usman ya, monggo. Saya kan dari kelompok 4, Bu. Jadi Mm-mm. mohon Ya, bantuannya oke, mungkin kalau langsung ada aja. yang Wes, salah bisa saya. lihat. Mas Usman harus Oke. ngerti aku, kelompok 4. Berikut apa Guru namanya apa, Mas? analisis. Guru apa? Saya guru fisika, Bu. Fisika. Ya. Untuk beberapa isu utama Mas, ya, wes, diambil diperbesar. dari. View-nya diperbesar, Mas. Oke. Yang pertama itu kurang terampilnya siswa dalam pembelajaran fisika di MAN 1 Boyolali. Mas, maksudnya Jadi, kurang terampil ki apa? jadi karena sebabnya nggak pernah praktikum, Bu. Jadi kan kurang terampil gitu. Iya, sing kurang terampil apa nih? Dalam penggunaan alat-alat fisika, Bu. Spesifik banget gitu ya? Iya itu, Bu. Soalnya yang mau diangkat adalah kurangnya pelaksanaan praktikum di sekolah. Nah, ya itu jadi belum optimalnya Oh, pelaksanaan gitu. praktikum dalam Oh, pembelajaran gitu. IPA di MAN 1. Nah, itu malah masuk, Mas. Belum optimalnya pembelajaran Heeh. berbasis praktikum gitu. Ya, boleh. Oke. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan kognitif siswa MAN 1 Boyolali dalam penyelesaian soal-soal fisika. Ya, nggak usah, ya seperti tadi aja, kurangnya kemampuan siswa, apa, Kurangnya kemampuan siswa mengap, dalam menyelesaikan soal-soal fisika ya, begitu. wes, ngono. Oh, Tapi ya. itu terlalu anu banget. Jadi menyelesaikan soal itu, soalnya terkait apa gitu, Mas? Soal-soal cerita biasanya. Yang menggunakan ini apa rumus-rumus begitu? Betul, nggih. Podo mau loh, Mbak Sopo mau. Kayaknya ada tadi, yang kawan kelompok 3 tadi ada kayaknya. Oh, iya. Jadi masih rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan misalnya apakah Rumus konsep atau fisika misalnya. rumus gitu aja nyebut soal, Mas. Oh, ya. Dalam Ya. Atau masih rendahnya kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep untuk penyelesaian masalah. Nah, gitu boleh juga. Jadi seolah-olah yang penting itu adalah mengerjakan soal, padahal kan bukan, Thomas. Yang dipentingkan saat anak belajar itu kan dia paham konsep dan konsep itu bisa diaplikasikan, kan gitu. Oh, Nah, ya. aplikasinya itu harusnya bukan hanya berhenti di kunci soal, Mas, tapi aplikasi dalam konteks kehidupan nyata mereka, gitu ya. Apalagi sekarang pendekatan deep learning itu kan bagaimana memanfaatkan, mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan atau konsep ke dalam kehidupan nyata, gitu ya. Nggih, siap. Ini di benek ya, ampun ampun ngoten. Terus Terus yang podo wae itu ya, juga sama nggih, Bu? nomor 2 sampai 3 podo wingko. Hmm, Ya toh? Kan iya, iya, iya. pemahaman teoritis itu ya mau hubungannya mesti mereka nggak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan gitu. Oh, iya, iya. Gitu ya. Terus berikutnya yang keempat, ini siswa mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, boleh. Jadi, Iya. tapi kalimatnya digawe kalimat negatif, Mas. Jadi, misalnya ya Misalkan, masih iya. tingginya atau masih atau rendahnya motivasi, atau kalau mau pakai ini ya masih tingginya tingkat kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, boleh terserah. Mau pakai yang mana ini? Oh, nggih, Pakai siap. masih tingginya tingkat kebosanan atau rendahnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran, boleh. Milih sampai yang mana? Nggih, siap. Itu walaupun pakai tinggi tapi konotasinya negatif. Karena yang tinggi bosen nih. Oh, nggih, Nek siap. rendah, rendah minate kan padha wae. Oh, nggih, siap.
Ya. Terus yang kelima ini Nah, saya nomor 5 ngambil. itu sebab, Mas, bukan itu. Nah, Tadi ini pertanyaan nih Mas apa mau ya? Mas Saiful apa kalau sapa? sarana dan prasarana ini akibatnya baiknya apa ya Bu contohnya? Nah, monggo lah ketika sarana prasarana atau media dalam pembelajaran fisika kurang, dampaknya apa? Jadi misalkan siswa kurang mendapatkan apa ya fasilitas yang Tuh, kok memadai ketika fasilitas. Lah, belajar nek gitu boleh. pentingnya fasilitas itu untuk apa? Manfaatnya dia. Ketika siswa belajar dengan, coba sarana prasarana yang dikarepke apa iki? Di sini yang saya maksud misalkan alat-alat fisika atau lab Oke, fisika ketika ada gitu. tidak ada alat peraga, maka dampaknya terhadap siswa apa nanti? Siswa kurang memahami dalam. Nah, dhuwur mau toh berarti tadi ketika Anda menyatakan siswanya kemampuannya rendah, itu salah satu sebabnya karena tidak ada atau minim media, kan gitu, Mas. Jadi itu sebab itu. Oh, Jadi dampak dari minimnya sarana prasarana apapun itu wujudnya, itu adalah berdampak terhadap rendahnya kemampuan atau pemahaman siswa. oh, Gitu. oke. Iya Oke. toh. Jadi karena dia nggak pernah praktek, lah biar praktek wong alate ra ono ya wis berarti dia itu akan kemampuannya memahami konsep yo angel gitu toh, kemampuannya menerapkan atau mengaplikasikan konsep yo angel karena minimalis. Gitu nih. Itu Mas, bisa Oke. dipahami? Oke, Ya, bisa. oke. Itu ya. Jadi ini didandani dhisik gitu. Oke, berikutnya langsung ke bagian fishbone gitu. Apa? Fishbone piye? Fishbone kok ngono kuwi? Engko panahe digawe sing genah ya. Oke, Bu. Heeh. Untuk yang manpower, ini pembelajaran guru membosankan, siswa tidak termotivasi belajar. Sampun oke, nggih. Terus, aku dikai Nggih, nggih. panah-panah ya Mas, orang ngono Nggih, kuwi lho ya. siap. Terus, Yang kedua, material atau bahan ajar. Di sini belum ada LKPD yang menerapkan konsep praktek misalkan. ya ya ora Lalu, ngono tok, lha mau jarene ora ana sarana, ora duwe alat peraga, nggak oh ada nggih. ini, nggak ada itu. Itu masuknya di situ, bukan bukan Oh, bahan ajar loh ya. Nggak usah dikai keterangan guru dan oh, siswa bahan ajar, nggak gitu. langsung nggih. Oh nggih. Material itu bukan hanya bahan ajar, termasuk Hmm, toolsnya, gitu ya. contohnya alat-alat tadi yang Ya, tidak ada seperti itu. heeh. Ya Oh nggih. apa yang Anda maksud dengan sampai bisa siswane kemampuannya rendah itu apa? Kok sampai mereka nggak terampil itu apa? Tapi ini nanti kudu dandani dhuwur loh Mas. Nggak Nggih. bisa ini loh ya. Ini Nggih. cuma polanya saja. Itu Nggih. ya. Saya Terus, pikir penjelasan saya ke teman-teman sebelumnya itu sudah cukup bisa diambil ini apa namanya? Diambil sebagai catatan gitu ya. nggih, nggih, nggih. Oke, baik, nggih. Cukup ya untuk semuanya, untuk paparan. Eh, Adik-adik silakan memperbaiki, tapi tidak usah upload ulang kecuali kelompok 4. Memang harus upload ya, harus upload. Terus nanti untuk perbaikan selanjutnya itu nanti akan Anda gunakan untuk tugas-tugas lanjut di agenda 2 dan 3 gitu. Besok adik-adik kan akan membuat rancangan aktualisasi nih. Nah, rancangan itu nanti boleh menggunakan masalah yang saat ini diangkat, neng kudu didandani, gitu ya. Jangan masih tetap seperti yang sekarang ketika sudah saya berikan ini perbaiki, perbaiki. Tapi seandainya nanti Anda sudah semakin paham, terus menemukan apa namanya isu lain yang lebih penting untuk diatasi segera, atau nanti ketika Anda punya mentor, mentornya memberikan arahan untuk ini aja. Nah, yaudah, Anda boleh ganti. Tapi cara kerjanya gunakan cara kerja saat ini, gitu ya. Cara ini menjadi pondasi ini. Cara bagaimana merumuskan isu, cara bagaimana melakukan APKL, cara untuk USG, caranya fishbone, bagaimana cara menentukan gagasan gitu ya untuk kegiatannya apa. Itu ya adik-adik ya. Oke, coba sekarang sedikit waktu lagi saya pengen ada yang mewakili menayangkan video untuk kompilasi itu ya, dua tema, dua video saja, satu Wasbang, satu yang bela negara. Nanti waktunya agak dicepet gitu. Silakan, siapa yang mau menayangkan? Kelompok 3
dan kelompok 4 masing-masing mewakili 1. Silakan. Yang untuk Wasbang kelompok mana? Halo. Sudah jadi atau belum? Tadi katanya sudah jadi. Ya, kok malah anteng-antengan. Siapa yang kemarin bertugas mengkompilasi video ini siapa? Kelompok 4 saya, Bu, yang Ah, menanyakan, Bu. ya, oke. Yang mana, Mas? Wasbang apa yang Yang bela negara? Wasbang. Oke, Wasbang. Berarti nanti yang kelompok 3 yang bela negara. Ayo ditunjuk saya sopo perwakilannya. Monggo, Mas. Jangan lupa di share sound, Mas. Ketika nanti share itu di kanan ono tulisan share sound, diklik dan suaranya metu. Udah kan, Mas? Yo, tidak di share sound mau, Mas. Suaranya ramtu toh. Yang mana, Bu? Bentar. Loh, ya metu saya di stop share dulu kan dari begitu di share. Coba close, coba itu di share. Bentar. Nah, itu ada share Zoom, share sound, kudunya ono share sound, Mas. Oh, ini. Centang, Nah, Bu. share sound diklik. Oh, ya. Wes, terus di share, di videonya diklik, gambar videonya diklik. Nah, betul toh? Nah, coba itu di settingnya, Mas. Setting itu waktunya berapa lama itu? Kesuwen nih, kok ngantek sak menusu ini. Dua kali, jangan normal, 2 kali. 2 kali. Itu loh, apa 2? Oke. Bukan itu, baleni klik. Settingnya diklik. Setting. Setting, klik. Bukan itu. Nah, itu loh yang saya tahu, Mas. Ini kan, Bu. Speed, heeh. Tulisannya. 2, terus mudun lagi. Nah, 2. Saya diputar. Ya. Wawasan kebangsaan adalah cahaya yang menuntun langkah kita menjaga persatuan dalam keberagaman. Cinta tanah air bukan hanya soal kata, melainkan tentang kerja nyata demi negeri yang kita banggakan bersama. Indonesia bukan sekedar nama di kita, ia adalah tanah air yang tumbuh dari keberagaman dan semangat persatuan. Wawasan kebangsaan adalah nyala dalam dada yang mengingatkan kita untuk menjaga negeri ini bukan hanya dengan kata, tapi dengan sikap, pengabdian, dan cinta yang nyata. Indonesia, sebuah melodi indah, di mana setiap suku dan budaya merupakan nada yang menciptakan simfoni persatuan. Setiap kekayaan alam dan kehangatan senyum warganya, Indonesia mengajarkan kita arti sejati dari keberagaman dalam persatuan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menjaganya dan melestarikannya. Indonesia bukan hanya sekedar nama, tetapi juga sebuah semangat yang menyatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cinta Indonesia berarti menjaga keindahannya, merawat keberagamannya, dan membela kehormatannya. Mari kita berkontribusi untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Dan
merupakan salah satu kekuatan Indonesia. Persatu bukan berarti sama, tapi saling melengkapi. Keberagaman Indonesia yang berbeda bahwa perbedaan bukan berbahaya untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk maju bersama. Kita hebat untuk Indonesia yang kuat. Kita adalah generasi penerus bangsa, berjuang bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan karya dan integritas. Oke. Waktunya terlalu lama ini ya, durasinya ya. Itu harusnya maksimal 5 menit itu. Dan tadi sumbernya belum dicantumkan itu. Oke, baik. Yuk, satu lagi. Saya habis ini harus sudah segera pindah ke room lain ini. Yuk, satu lagi yang di kelompok 3 untuk yang nilai bela negara. Siapa yang mewakili? Halo, kelompok 3. Tidak ada yang mewakili? Kalau memang tidak ada, ya sudah. Untuk pertemuan kita akhiri. Oh, Mas Riki. Ya. Mas tadi sudah share sound belum? Nek ora share sound kok suaranya ora metu. Speednya dipercepat ya, jangan custom, jangan normal gitu, tapi dipercepat. Ke bawah Mas, geser ke bawah, ke bawah, aja malah mbok unggah no. Nah, 2. Ya, wes. Full screen, full screen. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai. Indonesia adalah ibu yang harus dijaga, bukan dipertanyakan cintanya. Karena Indonesia bukan sekedar negara, Indonesia adalah kita. Bangga menjadi orang Indonesia itu bukan karena negaranya sempurna, tapi karena kita siap bikin Indonesia menjadi lebih layak dibanggain. Bela negara bukan hanya tugas TNI, tapi bela negara adalah kewajiban setiap warga negara yang menjaga kesatuan dan kesatuan, menaati hukum, mencintai produk dalam negeri, serta peduli terhadap sesama. Itu bukti nyata dari bela negara. Bangsa yang besar lahir dari pendidikan merupakan sebuah prinsip yang menekankan bahwa pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Bela negara melalui konteks pendidikan tidak hanya menanamkan semangat nasionalisme, tetapi juga rasa cinta tanah air, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap Pancasila. Pendidikan adalah fondasi utama untuk jiwa patriotisme dan bela negara. Dalam pendidikan, bela negara untuk tindakan nyata untuk menjaga keutuhan Nusantara. Oke, baik. Ya, adik-adik, pertemuan kita siang ini kita akhiri sampai di sini. Kita tutup bersama dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan ya, silahkan itu diperbaiki, tapi tidak usah diupload kembali ya, kecuali yang kelompok 3 kecuali kelompok 4. Yang kelompok eh, 3 silahkan melakukan perbaikan, tapi nanti tindak lanjut kemanfaatannya untuk tugas-tugas berikutnya, gitu ya.
Oke, baik, mari kita berdoa sebagai tanda akhir dari pertemuan kita. Untuk yang Muslim, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang. Bisa langsung melanjutkan aktivitas ya, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Yang wabarakatuh. bertugas merecord jangan lupa di render dulu ya. Saya izin live ya.